Dia berlayar dengan kain layar curian di pertengahan, di tengah laut, diminta kainnya oleh orang yang memiliki kain tadi. Itu apakah kain itu harus dikembalikan di tengah laut atau dimaafkan sampai dia sampai ujung? Zakat kambing itu berarti dua, Ustaz. Kok dua? Satu zakat ternak, dua zakat menjual kambing. Kan ada orang mungkin bertanya seperti itu, ya enggak? Enggak, cuma satu, zakat ternak saja. Kenapa tidak ada zakat jual beli kambing? Karena kambing itu dimiliki bukan dengan proses jual beli. Kambing dimiliki dengan proses peternakan. Kalau dari awal dia ingin bermaksiat dengan safar, maka dia tidak boleh mengqasar dan menjamak salat. Ya, sekarang di tengah jalan dia berganti niat. Gimana tuh? Air muntah najis, air yang dijilat oleh anjing. Air yang dijilat oleh anjing berapa liter? 2 liter. 2 liter. Dimasukkan air bekas jilat anjing ini ke air mustakmal yang 2 kulah kurang 2 liter tadi. Ini airnya jadi apa nih? Muntah najis. Suci. Karena banyak 2 kulah. Walaupun memang tangan Imam Nawawi bisa percaya, tapi lampu beliau, tangan beliau percaya, tapi itu bukan karamah terbesar Imam Nawawi. Karamah terbesar Imam Nawawi syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Arba'in. Kenapa? Karena tetap berlaku sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah namina ta'aluma wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha' mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan limpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Oke, ini barangkali menjadi jalsah pertemuan terakhir kita ya. Jadi kitab ini kita baca dari awal sampai akhir, itu sebenarnya kita juga memahami metode berpikir penulis. Metode berpikir penulis seperti Arba'in Nawawi. Kalau orang membaca Arba'in Nawawi satu hadis saja udah sampai situ saja. Tapi kalau dia baca dari awal sampai habis, terbentuk pola pikir. Bahwasanya agama itu dimulai dari niat, kemudian niat kita harus diteruskan menjadi iman, Islam dan ihsan, seperti itu. Kalau dia baca secara lengkap, atau orang membaca Sunan Tirmizi, orang baca Sunan Tirmizi itu otomatis jadi mazhab Syafi'i itu, karena memang kental ya nuansa Syafi'i dalam Sunan Tirmizi. Ya, kalau bacanya memang dari awal sampai habis. Bahkan orang baca Sahih Bukhari juga di awal-awal kan seperti itu. Di awal-awal Sahih Bukhari, ketika kita ke Pekanbaru kemarin kan, dengan Syekh Al-Ghumari malah dibahas seperti itu. Inna hadzal dina yusrun. Sebenarnya agama ini mudah. Di awal Sahih Bukhari itu dan disebut bahwasanya agama ini mudah. Walau syaddad dina illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang berkeras-keras dalam agama kecuali dia binasa sendiri. Ada yang seperti itu. Nah, coba baca sampai habis. Insya Allah akan terbentuk pola pikir, yang komprehensif. Nah, ini juga nih, kita baca kitab dari awal sampai akhir. Tujuannya itu bukan hanya mengetahui ahad ya, bukan hanya mengetahui masalah-masalah secara parsial, tapi kita juga mengetahui metode global dalam berpikirnya bagaimana. Ya, metode umum dalam berpikir. Ya, di antara metode umum dalam berpikir itu kalau beradu yang zon dengan yang waham, dahulukan yang zon, seperti itu kan. Ya, kalau misalkan belanta yang sunnah dengan yang wajib, dahulukan yang wajib, itu contohnya. Ya, kalau yang wajib dengan yang wajib bagaimana? Yang wajib aini didahulukan daripada yang wajib kifai, seperti itu ya. Sekarang al-qa'idatul 'ishrun. Al-mani'ut tari'u hal huwa kal muqarrad. Jadi di dalam fikih ada istilahnya turu, ada masalah zawal. Turu, wa. Turuun artinya muncul, datang. Zawal artinya hilang. Ya, zawalul aqli, hilang akal. Turuwul mani', datangnya penghalang. Contohnya perempuan, ini dalam masalah haid ya, perempuan azan zuhur jam 12. Tidak sholat dia sampai jam 1, ternyata jam 1 muncul haidnya. Jam 1 muncul haidnya. Sekarang kira-kira dia berdosa nak? Itu contohnya nak. Kalau misalkan kita katakan dia wajib untuk mengqadha, pasti itu. Ya, dia wajib untuk mengqadha sholat itu nanti ketika haidnya sudah berhenti.
Nah sekarang apakah cukup sholat zuhur itu saja yang dia ganti, ataukah sholat asar juga mesti dia ganti? Karena sholat zuhur dan asar itu waktunya satu. Nah itu kan contoh pembahasan apa namanya? Turuwul mani', datangnya penghalang. Atau zawalul mani'. Zawalul mani' perempuan berhenti haidnya. Ya, zawalul mani' perempuan haidnya berhenti jam 5 sore. Berarti dia pasti wajib melaksanakan sholat asar. Apakah wajib dia melaksanakan sholat zuhur? Ya betul, wajib dia melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena waktu sholat asar dan waktu sholat zuhur itu satu. Nah, tapi sebaliknya kalau turuwul mani', datang haidnya ketika di waktu zuhur, nah dia tidak wajib melakukan sholat asar. Kalau kata Syekh Mustafa, karena itu dikiaskan kepada orang mati ya. Orang mati di waktu zuhur yang wajib dia lakukan cuma sholat zuhur. Bahkan ketika sholat zuhur itu belum habis, karena ini adalah kewajiban yang lapang atau wajib muasa, dia tidak berdosa perempuan. Kecuali dia tahu adahnya. Adahnya selalu haid itu datang tanggal 7 misalkan jam 1 siang. Sekarang hari tanggal tanggal 7, hari sudah jam 12, mesti dia sholat zuhur segera. Karena berdasarkan bulan kemarin haidnya datang jam 1 siang. Ya, itu ada. Kalau tidak ada, sekarang masih tanggal 6, dia tidak sholat zuhur. Ya, hari sudah jam 1 misalkan. Ya, karena sholat itu adalah wajibnya muasa, dia boleh saja tunda walaupun makruh, dia boleh saja menunda sholat walaupun itu makruh. Ternyata belum dia sholat zuhur datang haidnya. Nah, itu berdosa kan? Itu kan contoh pembahasan. Ya, nah, dia tidak tahu kalau haidnya akan datang. Atau orang kaya, contoh lain orang kaya. Wajibkah dia langsung berangkat haji ketika dia kaya? Tidak juga kan? Duitnya ada untuk haji tapi dia tidak pergi haji contoh. Ya, nah, ternyata miskin aja dia kemudian sampai mati, muncul penyesalan. Ya, nah, andai ketika kaya dulu saya naik haji. Kira-kira dia nak pergi haji ketika kaya itu dia berdosa nak? Nah, itu kan contoh pembahasan. Ya wajib yang muasa. Ya wajib muasa. Itu namanya apa tuh? Turuwul mani', ada penghalang dia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, nah sekarang pembahasan lain nih. Al-mani'ut tari' hal huwa kal muqarrab. Al-mani'ut tari', penghalang yang muncul tiba-tiba, bukan penghalang asli. Tari itu artinya penghalang yang muncul, ya penghalang, bukan penghalang asli. Ya, kalau penghalang asli itu seperti apa tuh? Ya seperti mati, enak itu jelas. Penghalang yang tari hal huwa kal muqarrab. Ya, faktornya faktor luar, bukan faktor asli. Muqaran Kal muqaran, penghalang asli, penghalang yang berbarengan. Muqaran itu berbarengan. tapi berbarengannya asli maksudnya. Ya, sama dengan munculnya sesuatu itu. Di dalam contoh baru nampak ya terapannya ya. Fihi khilafun, di dalamnya terdapat khilaf, wa tarjihu mukhtalifun fil furu', dan yang kuat berbeda di dalam furu'. Faminha taryanul kathrati 'ala al-isti'mal. Taryan, munculnya al-kathrah, banyak air. Kathrah itu banyak, 'ala al-isti'mal, atas air mustakmal. Ya. Taryan, munculnya al-kathrah, banyak, 'ala al-isti'mal, pada air mustakmal. Air mustakmal itu suci tapi tidak menyucikan. Bagaimana caranya agar air mustakmal itu bisa lagi dipakai? Tambah 2 gula. Nah, sekarang ini lucunya nih, ini lucu nih. Ini air mustakmal 2 kula kurang 1 liter atau 2 kula kurang 2 liter. Air mustakmal 2 kula kurang 2 liter. 2 liter. Ini air pipis 2 liter. Air pipis 2 liter. Dimasukkan air pipis ke air yang 2 kula. Atau jangan air pipis terlalu kental ya. Air mutanajis. Air yang dijilat oleh anjing misalnya. Air yang dijilat oleh anjing berapa liter? 2 liter. 2 liter. Dimasukkan air bekas jilat anjing ini ke air mustakmal yang 2 kula kurang 2 liter tadi. Iya. Ini air jadi apa nih? Bukan najis. Suci. Karena jumlahnya 2 kula. Oh iya. Itu yang kita maksudkan tadi ya. Air kan sebenarnya bisa dipakai. Sekarang muncul penghalang, kita tidak boleh memakai air itu. Air ini tidak boleh dipakai karena mustakmal. Yang ini tidak boleh dipakai karena mutanajis. Nah, iya kan? Sekarang kita gabungkan dua-duanya. Berarti hilang penghalangnya. Itu zawalul mani' namanya.
hilang penghalangnya. Jawalul mani. Kalau turul mani, air tadinya suci gara-gara dipakai, tidak bisa dipakai, tidak boleh dipakai lagi. Itu kan penyebab kita tidak boleh memakai air itu bukan sebab asli, tapi faktor lain yang membuat air itu tidak boleh dipakai. Apa faktor lain? Karena dipakai. Yang air itu sendiri sebenarnya boleh dipakai enggak? Boleh sebenarnya. Tapi gara-gara ada sifat yang muncul kemudian, ya sifat yang muncul kemudian. Sifat mutanajis itu sifat asli air atau sifat yang muncul kemudian? Muncul kemudian. Nah, itu yang disebut dengan tori. Berarti bahasanya bukan lebih dari 2 kula, tapi 2 kula dan lebih ya. Boleh dipakai Besar sama 2 kula. Nah, besar sama 2 kula. Bahasa matematika. Tapi kalau apa? Nah, itu ya. Besar sama. Ya. Kalau nampan kan tadi 2 liter, Ya. ke 2 bulan kurang 2 liter. Ya. Iko mutanajis jilatan anjing. Yang di siko mustakmal. Hmm. Kan dicampur kok. Hmm. Iko jadi suci, iko Ya. jadi mutlak, jadi Ya. air mutlak. Nampannya tetap Nampan harus dicuci. tetap harus dicuci. Pakai Ya. tanah. Tetap pakai tanah. Ya. Ya. Airnya suci ya. Airnya. Kecuali dengan nampan-nampannya dimasukkan itu bisa. Tetap, tapi nampan tetap keluar nampan tetap najis. Oh. Karena baru dibasuh 1 kali berarti nampan. Iya. Ketika nampan dimasukkan ke situ baru dibasuh 1 kali. Ya. Itu garib fikih. Kita kasih contoh kemarin orang berenang dengan anjing. Di sungai. Ya, sedekat apa dia berenang dengan anjing? Berarti dia tetap suci. Selama tidak bersentuhan. Kecuali kepalanya di luar, anjing tuh gini-gini. Terpecah-pecah kepalanya dari. Itu ini najis berat. Atau dia pegang anjing di dalam sungai, najis berat. Najis berat kalau seandainya Ya. mengeletik kan. Ya, di luar air ya, kan di luar air itu kan. Kalau yang di dalam air, nah, dalam air karena seluruh airnya suci. Berarti baca orang berburu itu bebas dari najis berat. Iya, mandi. Tidak ada. Tapi anjing itu juga sebetulnya cuma sama bulunya aja. Ya. Semua Bulunya sih. bulunya juga. Tapi bulunya penghalang apa sih? Hah? Kan kalau perempuan ya punya rambutnya nggak sampai membatalkan itu. Oh iya. Begitu juga anjing kalau bulunya kan nggak sama juga. Najis. Najis. Beda. Kalau najis beda. Ya, najis dengan masalah batal atau tidaknya wudu itu berbeda dengan masalah anjing najis. Kalau najis itu mafhum muwafaqah ya atau qiyas aulawi. Kalau mulutnya saja najis berarti seluruh tubuhnya najis. Ya, beda dengan perempuan. Kulit itu memang mazinatu syahwah. Kalau kita nyentuh rambut perempuan enak kan sama jual rambut mawang apa aja. Tahu Ustaz mawang? Enggak tahu mawang. Nggak tahu apa. Yang mana ini enggak tahu. Enggak tahu kan? Maaf Dah itu mawang. Enggak banyak tahu. Pada tuh enggak tahu. Kuntilanak. Si mawang Yeger. Enggak tahu lagu viral pas Covid. Yang lagu iya, enggak tahu itu. Astaga. Terlalu soleh. kurang apa ya? Dicek ya, mawang. Iya, emang. Tapi istilahnya rambut perempuan ini juga mempengaruhi. Iya. Tetap Nah, tapi mawang tuh dari belakang kayak cewek tuh rambutnya. Nah, lurus, panjangnya sepunggung gitu kan. Iya. Kuku, rambut, gigi, itu kan tidak membatalkan wudu. Kulit perempuan tuh beda dengan laki-laki. Beda dengan laki-laki. Untuk ketemu perempuan hitam, dari jauh nampak hitam. Pas dekat coba bandingkan ton kulit kamu dengan kulit perempuan. Tetap nggak tahu kenapa kulit perempuan tuh lebih beda ya. Cerah gitu. Beda dengan kulit laki-laki. Laki-laki hitam, perempuannya hitam. Beda hitam. Walaupun kita dari jauh mungkin ketika orang ini terpisah, oh ini beda. Ini sama hitamnya nih. Hitamnya sama dengan ini nih. Pas udah dekat beda. Nggak tahu entah pori-porinya terlalu lebih kecil atau apa ya. Beda. Lanjut. Itu contoh air ya. Zawalul maniyah, tariyanul maniyah. Wasyifa'u 'alal mustahadati fi athna'is salati. Dan syifa sembuh 'alal mustahadati atas perempuan yang istihadah fi athna'is salah pada pertengahan salat.
Ya, dia lagi sholat, tiba-tiba sehat, dia nggak keluar haidnya lagi. Tadi dia bersuci darurat kan? Ya kan, perempuan mustahadah itu kan bersuci darurat. Pas di pertengahan sholat, sembuh dia. Apakah dia harus perbarui wudunya lagi, kan seperti itu. Ya seolah-olah kita anggap ini kan munculnya tiba-tiba. Torian itu kan tiba-tiba. Ya tiba-tiba hilang istihadahnya, tiba-tiba hilang mustakmalnya, menjadi mutlak dia, tiba-tiba dia menjadi perempuan sehat, kan itu pertanyaan. Wariddatu 'alal ihrami, dan murtad atas orang yang ihram. Ya ihram murtad dia. Wa qasdul maksiyati 'ala safarit ta'ati. Ini awalnya dia safar untuk hal mubah. Tapi di pertengahan jalan, terkena ini nak buka Jakarta, sebenarnya perjalanan dinas ke sini di Jakarta nanti cari pijat plus gitu kan. Itu kan berarti ada qasdul maksiyah di pertengahan jalan. Kalau dari awal dia ingin bermaksiat dengan safar, maka dia tidak boleh mengqasar dan menjamak salat. Sekarang di pertengahan jalan dia berganti niat, gimana tuh? Karena ada kesempatan. Iya, ada kesempatan. Enggak, mungkin karena kawan-kawannya yang satu rombongan gitu semua kan. Wa'aksu, atau sebaliknya, awalnya di awal perjalanan dia ingin bermaksiat, di pertengahan jalan taubat dia. Boleh enggak dia menjamak dan mengqasar salat? Kan jadi pertanyaan juga tuh. Wal ihramu ala malikis saidi. Ya. Ala milkis saidi, ya enggak? Ihram, dia berihram atas memiliki said. Dia udah berburu duluan di waktu bulan haram, kemudian dia berihram. Ya enggak? Kan muncul di pertengahan. Mungkin yang dia buru enggak sampai mati barangkali, wallahu a'lam ya. Tapi dia sudah memiliki said, belum dia makan. Dia berburu hewan, belum dia makan, kemudian dia berihram. Berarti ketika itu dia memiliki buruan. Padahal orang haji tidak boleh berburu. Nah, gimana dia? Boleh nak dia makan? Kan itu pertanyaan lagi. Boleh nak dia makan atau harus dia kasih pada orang lain? Jadi menghalalkan yang ini sudah. Ya. Yang tidak halal ya. Berarti yang diharapkan itu tidak hanya berburu, makan hewan buruan pun dia. Iya, kan berburu untuk dimakan. Ya. Karena bagi dia sekarang ini adalah hewan buruan ya. Bagi dia sekarang ini adalah hewan buruan. Kalau dia makan berarti seolah-olah berarti bayar dam enggak? Kan itu lagi. Bayar dam enggak dia. Apalagi wa ahadul uyubi ala zaujati. Dan salah satu aib atas istri. Aib istri. Ada aib istrinya enggak? Kan ada aib yang membolehkan talak enggak? Enggak, barangkali dia mensyaratkan kalau kamu kena dusta jatuh talak saya satu juga. Aib. Wal hululu ala dainil muflisi alladzi kana muajjalan. Dia wajib membayar hutang 10 tahun lagi. Ternyata di tahun kelima dia bangkrut. Dia bangkrut. Tahun kelima dia bangkrut. Kira-kira hutangnya tetap berlaku enggak? Ya tetap berlaku. Ya, hutangnya tetap berlaku. Tapi kalau misalkan hutang itu tiba-tiba dipercepat, hulul dijatuhkan temponya bagaimana? Kan jadi pertanyaan lagi. Wa milkul mukatabi zaujata sayyidihi. Oh iya. Ya. Oh, berarti bukan milku, malakal mukatabu zaujata sayyidihi. Oh, terbalik-balik. Mukatab itu kan budak separuh ya. Budak dijanjikan merdeka. Boleh dia memiliki harta? Boleh. Tuan si budak ini punya istri dan istri tuannya ini budak. Ya. Tuannya punya istri. Istri dari tuannya ini ternyata adalah budak. Tapi budak ini dimiliki oleh fulan. Agak sefulan. Ada tuan, ada fulan. Fulan punya budak. Kemudian mukatab bekerja dengan si fulan ini juga. Di hari dia kerja, apa kata budak tuan si fulan? Bayaran kamu untuk hari ini budak perempuannya, ambil untuk kamu. Dia boleh memiliki. Kan susah. Nah, ini tuannya. Tuan memiliki budak mukatab. Budak mukatab memiliki istri tuannya.
ketinggi-tinggi. Ya, ketinggi-tinggi. Apakah diulang akadnya tidak pindah kepemilikan kan? Wal waqfu 'ala zaujati, dan wakaf atas istri. A'ni idza waqafat zaujatuhu 'alaihi. Oh, 'ala zaujah. Di zaujah yang saya maksud adalah apabila si istri berwakaf atas si suami. Waqafat zaujatuhu 'alaihi, atasnya. Berarti istrinya ini budak bisa diwakafkan. Mewakafkan budak kan boleh. Mewakafkan budak boleh, tapi sekarang dia wakafkan khusus untuk dirinya. Saya wakafkan budak saya ini untuk diri saya. Sebagai istrinya. Ya, kan repot. Wal asahu fil kulli anna at-tari'a kal muqarani. Yang paling sahih pada seluruhnya anna at-tari'a, bahwa yang muncul tiba-tiba kal muqaran, sepertinya adalah sama dengan muncul dari awal. Kal muqaran sama dengan muncul dari awal. Jadi sehat dia dari istihadah di pertengahan salat, maka seolah-olah dia sehat sudah dari awal salat. Maka tidak sah salat dengan bersuci darurat. Ya. Berarti salatnya enggak sah. Salatnya tidak sah kalau dia lanjutkan. Atau air mustakmal, air mustakmal kemudian dia menjadi 2 kulah, maka seolah-olah dari awal dia sudah 2 kulah. Nah, seperti itu. Dianggap dia dari awal sudah 2 kulah. Kal muqar. Enak fayuh kamu lil ma'i bit tahuriyah, maka dihukumi bagi air dengan menyucikan. Tahuriyah itu menyucikan. Tahuriyah bacanya bukan tuhuriyah ya. Tahur itu dapat menyucikan. Walis salati wal ihrami bil ibtal, dan salat dan ihram itu batal. Ya, orang murtad di pertengahan ihram kan. Murtad di pertengahan ihram batal. Walil musafiri bi adami tarakhusi fil ula, dan bagi musafir dengan tidak boleh mengambil rukhsah tarakhus fil ula, tidak boleh dia mengambil rukhsah. Yang masalah pertama apa tadi? Di pertengahan jalan dia bermaksud maksiat, dia ganti niat di pertengahan jalan. Berarti ketika dia berniat maksiat, tidak boleh dia ambil rukhsah. Ada mutarakhus. Wa bit tarkhis wa bit tarakhusi fitania. Tapi kasus kedua dia boleh ambil rukhsah. Di pertengahan jalan dia bertobat, maka saat dia bertobat boleh dia mengambil rukhsah. Sebaliknya, berarti dianggap seolah-olah dari awal dia memang niat safarnya itu kebaikan. Yang kedua, yang pertama justru dianggap dari awal niat dia safar adalah untuk maksiat. Maka tidak boleh dia menjamak dengan qasar, mengambil rukhsah, tidak boleh. Wa bi izalatil milki 'ani shaidi, dan dengan hilangnya kepemilikan dari shaid, seolah-olah dia tidak memiliki shaid ketika dia berihram. Berarti tidak boleh dia makan karena bukan milik dia berarti. Ya. Wa bi itsbatil khiyari li zauji, dan dengan adanya khiyar bagi zauj. Nah, boleh suami memilih apakah lanjutkan nikah atau jatuhkan talak. Ya. Khiyar. Walaupun aibnya itu muncul kemudian ketika dia menikah, kusta itu tidak ada, tapi di pertengahan pernikahan muncul penyakit kusta pada si istri. Ketika itu boleh khiyar. Atau gila, ada 5 aib itu kalau dalam Fathul Mu'in ya, gila, kusta, kemudian koron. Istilahnya koron itu kemaluan, itu tulang panggulnya itu memang tidak mengizinkan ada kemaluan masuk. Ya. Penyakit-penyakit aneh. Wa bi ruju'il ba'i'i fi 'aini malihi. Ya. Wa bi ruju'il ba'i', dan kembali ba'i' fi aini mali, pada barangnya. Itu yang tadi ya, orang muflis. Orang muflis kan tidak boleh jual beli. Yeah. Orang muflis tidak boleh jual beli. Tapi sekarang dia tidak muflis. Sekarang dia tidak bangkrut. Kenapa dia tiba-tiba bangkrut? Karena orang yang berpiutang memajukan masa pembayaran utang. Tidak, memajukan masa pembayaran utang. Berarti bangkrut dia tiba-tiba. Siapa orang bangkrut tuh? Orang yang jumlah hutangnya lebih banyak daripada jumlah hartanya, aset. Ya, tidak boleh dia jual beli. Sekarang dia sudah terlanjur jual beli, tapi ternyata orang yang berpiutang memajukan jatuh temponya. Wa bin fisakhin nikahi fi syira'il mukatabi. Dan dengan batalnya nikah
ketika mukatab membeli budak, ya batal nikah tuannya tadi itu. Gara-gara budaknya membeli istri tuannya, ya, memiliki istri tuannya. Wal mauqufah, dan juga yang diwakafkan, fasakh jadinya. Kama la yajuzu nikahu man wuqifat alaihi ibtida'an. Sebagaimana tidak sah menikahi orang yang diwakafkan atasnya dari awal. Kalau seorang budak sudah diwakafkan berarti barang wakaf. Orang wakaf nggak boleh dinikahinya. Orang wakaf budak dah jadi milik dia, wakaf. Ini masalah pertamanya, berarti berarti dianggap muqarrin, ya. Yang tori dianggap muqarrin. Berarti dianggap dari awal memang sudah ada. Dari awal sudah suci airnya, dari awal sudah sembuh perempuan yang istihadah sampai habis. Lanjut, wa minha, ada kasus lain. Taryanul qudrati 'alal ma'i fi na'is salati. Taryan, munculnya al-qudrah, kemampuan, 'alal ma', atas menggunakan air, fi athna'is shalah, pada pertengahan salat. Taryan, munculnya al-qudrah, kemampuan, ala, atas, al-ma', air, mampu atas air, fi, pada, athna'i, pertengahan, as-salati, salat. Nah, pertengahan salat turun hujan. Pertengahan salat tidak terasa dingin lagi. Bisa dia pakai air. Wa niyatut tijarati ba'da syira'i. Niat jual beli setelah membeli. Kita baru wajib mengeluarkan zakat tijarah kalau kita membeli barang itu untuk diperjualbelikan. Tapi kalau kita membeli barang itu untuk ditinggali, contohnya rumah, atau untuk dikendarai, contohnya mobil, di pertengahan jalan ingin kita jual itu rumah, di pertengahan jalan ingin kita jual itu mobil, sekali jual saja, itu kan tidak ada zakat dagangnya tuh. Dan zakat dagang juga tidak berlaku untuk barang yang kita miliki tidak dengan cara dibeli. Contohnya telur ayam. Telur ayam itu kita miliki dengan cara apa? Dibeli kah atau diproduksi? Beli. Diproduksi, Ustaz. Kalau Kalau peternak, kalau pedagang, ya. dibeli. Makanya kita kan menganggap aneh, ya. Zakat kambing itu berarti dua, Ustaz. Kok dua? Satu zakat ternak, dua zakat menjual kambing. Kan ada orang mungkin bertanya seperti itu, ya enggak? Enggak, cuma satu, zakat ternak saja. Kenapa tidak ada zakat jual beli kambing? Karena kambing itu dimiliki bukan dengan proses jual beli. Kambing dimiliki dengan proses peternakan, intaj. Jadi dia yang ternak, intajun, ya. Dia kasih makan kambing, dia kawinkan kambing, kemudian kambing beranak, anaknya menjadi milik dia. Berarti kambing baru ini dia dapatkan bukan melalui proses jual beli, tapi melalui proses peternakan. Nah, maka tidak ada zakat dagang di situ, zakat ternak yang ada. Ya, itu contoh tuh. Niat tijarah ba'da syira'. Dia sebenarnya membeli barang ini untuk dia konsumsi sendiri mungkin. Tapi setelah dia beli, saya jual belikan aja lah ini, katanya. Enak. Nah, itu contoh. Sejak kapan dimulai haulnya? Kan itu pertanyaan. Ya, apakah sejak dia membeli barang atau ketika dia berniat untuk berdagang? Ya, itu masalah haul. Wa milkul ibni ala zaujatil abi. Oh ya. Dan anak memiliki, milik anak, ya, milkul ibni, anak memiliki ala zaujatil ab, istri bapaknya. Anak memiliki istri bapaknya. Bapaknya punya istri bapaknya ini budak ini punya fulan. Datang anaknya kepada si fulan nih, Pak, beli budak kah? Budak nama kau namanya Pak dan ya dia beli, boleh kan? Asal bukan umul walad, ya. Budak yang bukan umul walad boleh dijual. Wal itqu ala man nakaha jariyata waladihi. Dan memerdekakan atas orang yang man nakaha, menikahi budak anaknya. Dia menikahi budak anaknya, ya, dia merdeka, dia akan muncul di tengah-tengah tuh kemerdekaan itu. Karena menikahi itu maka merdeka. Enggak, bukan dengan nikah. Dia sudah nikah dulu, kemudian merdeka. Status nikahnya bagaimana nanti? Wal yasaru wa nikahul hurrati ala hurrin nakaha amatan.
Ya. Wal yasar, dan kemudahan, wa nikahul hurah. Ya. Yasar itu berarti lapang ya. Mungkin dia lapang membayar utang. Orang-orang muflis lapang dia, bagaimana kira-kira? Apakah statusnya masih muflis? Tadi akadnya enggak sah, enggak? Tiba-tiba dia lapang. Wa nikahul hurati, dan nikah perempuan merdeka ala hurrin, atas laki-laki merdeka. Nakaha amatan, ya, yang menikahi budak perempuan. Perempuan merdeka menikah atas laki-laki yang merdeka juga. Tapi laki-laki merdeka ini menikahi budak. Ya, rumit juga nih ya. Boleh kan sebenarnya kan? Istri pertama merdeka, istri kedua budak kan boleh sebenarnya. Ini apa maniaknya? Nanti di kesimpulan kita lihat ya. Wa milku zaujati li zaujiha ba'da dukhuli qabla qabdil marhihi. Dan milik istri ya bagi suaminya. Istri memilikan bagi suaminya ba'da dukhuli qabla qabdil mahri. Bolehkah istri menghibahkan sesuatu kepada suami? Boleh. Sekarang yang dia hibahkan kepada suaminya apa? Mahar. Mahar itu apakah sudah menjadi milik istri? Tidak. Setelah akad, apakah mahar sudah menjadi milik istri? Belum. Setelah hubungan badan, apakah mahar sudah jadi milik istri? Belum. Sudah lazim tapi belum lagi, belum sempurna karena belum qabat. Nah, dia ambil dulu baru itu jadi 100% milik si istri. Tapi dia belum qabat, udah dia hibahkan aja pada suaminya. Ini kan orang-orang miskin enak. Nikah saja berapa maharnya 100 juta. Biar bombastis 1M, maharnya 1M. Kapan kamu kasih? Setelah akad nikah, setelah hubungan badan. Biar saya nak perlu bayar 1M, nanti tolong hibahkan saja 1 miliar kepada saya lagi. Paham ya? Itu kan suami-suami gali ya. Dukhulnya hubungan badan. Ya, dukhul hubungan badan. Wa milkul insani abdan lahu fi dhimmatihi dainun. Seorang manusia memilikan akan budaknya, abdan lahu budaknya, fi dhimmatihi pada tanggungnya utang. Dia milikan utang pada atas budaknya. Gimana caranya itu? Ya. Wal ihramu 'ala al-wakili fi nikah. Ihram 'ala al-wakil. Wakil nikah, wali tidak boleh ihram. Suami tidak boleh ihram. Istri tidak boleh ihram. Kalau wakilnya saja ihram gimana? Maksudnya wakil tersebut? Wakil nikah. Bukan Diwakilkan nikahnya. Iya, diwakilkan nikahnya, boleh jadi suami yang diwakilkan atau wali yang diwakilkan. Orang ihram. Kalau wali tidak boleh ihram, enak. Suami tidak boleh ihram, istri pun tidak boleh ihram. Wakil sekarang. Dia menikahkan sekarang, tapi dia bukan wali asli. Atau wali aslinya gini, dia wakilkan pernikahan pada fulan. Dia wakilkan pernikahannya pada fulan. Kan sudah sah akad wakalah tuh. Setelah dia wakilkan, pergi haji dia atau pergi umrah dia. Kalau dari awal ketika dia ihram nih sekarang, dia telepon dulu sana di kampungnya, tolong nikahkan anak saya, itu tidak sah. Wakil ketika itu. Mewakilkan ketika itu tidak sah. Kenapa? Karena dia sedang. Tapi sekarang ihramnya muncul setelah dia mewakilkan sebelum akad nikah terjadi. Ya, apakah batal perwakilan? Nah, itu kan masalah. Batal perwakilan. Tapi diwakilkannya kalau wali tidak boleh ihram juga. Ya, wali juga tidak boleh ihram. Diwakilkan. Terus suaminya ihram. Wal istirqaqu ala harbiyyin istajarahu muslimun. Ini rumitnya. Istirqaq menjadi budak. Siapa yang menjadi budak? Harbiyyin. Kafir harbi menjadi budak. Kafir harbi ini bagaimana? Disewa oleh orang muslim. Orang harbi boleh disewa oleh orang muslim? Tidak boleh. Tapi kalau dia sudah jadi budak, menjadi boleh ya. Ya kan? Kita tidak boleh bermuamalah dengan kafir harbi. Tapi kalau kafir harbi ini tiba-tiba menjadi budak, boleh.
Ya, seorang muslim menyewa kafir harbi untuk membangunkan baginya rumah. Berarti itu kontraknya selama 1 tahun misalkan ya, untuk membangun rumah misalkan butuh waktu 1 tahun. Di pertengahan tahun kafir harbi yang dia sewa ini memerangi, ikut perang dia, ditawan dia, jadi budak dia. Kira-kira akadnya untuk menyewa budak tadi, kan tadi jelas tidak boleh ya, menyewa kafir harbi yang merdeka. Tapi ketika sudah jadi budak boleh nggak istilahnya dibayar sewanya kepada tuan si harbi sekarang, kan dia sudah jadi budak. Atau mesti diulang akad baru gitu. Ya. Wal itqu ala 'abdin ajjarahu sayyiduhu muddatan. Memerdekaan atas seorang hamba, dia merdekakan seorang hamba. Ya, hamba ini bagaimana? Tuannya ajjarahu menyewakannya muddatan dalam tempo waktu tertentu. Budak ini masih disewa orang, dia merdekakan. Kerja belum selesai, kan jahat. Kerja belum selesai, kamu merdeka kata Tuhan. Kerja belum selesai lalu kau. Wal asahhu fil kulli anna at-tari'a laysa kal muqarani. Dan yang paling sahih pada semua kasus di atas, anna at-tari'a, bahwa perkara yang muncul tiba-tiba laysa kal muqaran, bukan seperti yang ada dari awal. Fala tabtulus salatu, maka tidak batal salat orang yang di pertengahan salat menemukan air kan. Ya. Wala tajibu zakatu, dan tidak wajib zakat orang yang berniat tijarah setelah dia membeli barang tadi. Ya, niat tijarah itu kan harus saat membeli barang. Ini dia niat tijarah, niat jual beli setelah dia membeli barang, la tajibu zakat, tidak wajib zakat. Wala yanfasikhun nikahu fi suwaril arba'i, dan nikah tidak fasah dalam contoh-contoh tadi. Anak membeli istri ayahnya seperti itu. Ya, la yanfasikh. La yasqutul mahar. Ya. Jadi sholat tidak batal, nikah tidak fasah. Wala yasqutul mahru wad dainu 'an dimatil 'abdi. Ya, hendak jatuh mahar dan utang dari tanggungan seorang hamba. Ya, maka dia tetap mesti bayar Berarti si budak tadi tetap harus bayar mahar. Ya, harus tetap dia membayar mahar. Anzimatil abdi. Wala tabtulul wakalah. Wakalah tidak batal. Ya, wakalah tidak batal. Kenapa? Karena dia ihram setelah dia mewakilkan nikah. Kalau dari awal dia wakilkan, maka tidak sah wakalah. Tapi dia sekarang sudah mewakilkan, baru dia pergi ihram. Wala tanfasikul ijaratu fi surataini, yang terakhir itu tidak batal ijarah. Ijarah tetap lanjut. Ijarahnya tetap lanjut. Jadi mentang-mentang budaknya disewakan pada orang, kemudian dia merdekakan, dia ingin ngusili orang ini mungkin enak. Tidak selesai kerjanya, enggak, ijarah tetap berlanjut. Tanbihun, peringatan. Juzima bi anna tari'a kal muqarani atau muqarini, ya, kal muqarini fi suwarin. Ditegaskan, dipastikan bahwa tari yang muncul tiba-tiba kal muqarin, seperti asli, seperti yang muncul dari awal, fi suwarin, dalam beberapa contoh. Minha taryanul kathrati 'alal ma'in najisi. Taryan, munculnya al-kathrah, dua pula, munculnya banyak, alal ma'in najis, pada air bernajis. Ini mutlak, pasti, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahwa dia suci mutlak, berubah dia menjadi suci. Waradha'ul muharrim, dan persusuan yang mengharamkan. Ini pasti, walaupun persusuan itu muncul kemudian, maka yang disusui itu seolah-olah dia menjadi mahram dari awal lahir. Dia kan jadi mahram tiba-tiba setelah disusui, enak. Tapi seolah-olah dia dianggap haram sejak dia lahir. Wariddatu 'ala nikahi, dianggap nikahnya tidak sah dari awal. Ya, bukan nikah vakum, dianggap batal sama sekali, dianggap dia tidak nikah dari awal. Dianggap dia murtad dari awal nikah, gitu. Wa watrul abi awil ibni awil ummi awil binti bi syubhatin. Oh iya, ya. Ya.
dan dia mewatak mahramnya nih ya, watak ab atau ibn, ab itu bapak, ibn anak atau ibu atau anak perempuan dengan syubhat. Ini bahaya. Alhamdulillah ya. Ya. Seolah-olah dari awal Syubhat. ya, dari awal syubhat. Wa milku zauji az-zaujata maksud. Ya, Bukan kata haram Ustaz, tapi syubhat ya. iya. Dan suami memiliki istrinya atau sebaliknya, istri memiliki suaminya. Maka batal nikah langsung. Ya, batal nikah langsung. Wal hadatsul amdu 'ala sholati. Dan hadas yang sengaja atas sholat, maka seolah-olah dari awal dia sudah batal sholat. Hadasnya sengaja. Wa niyatul qunyati 'ala 'arudit tijarati, dan niat menyimpan atas barang-barang jual beli. Ya. Kita awalnya membeli barang untuk diperjualbelikan, tapi kemudian tidak jadi. Saya pakai sendiri sajalah, saya simpan sajalah. Langsung tidak berlaku jadi. Tidak berlaku zakat tijarah. Kunyah itu Ustaz? Menyimpan. Qinyah. Bukan menjual, lawan dari menjual ya. Kalau menjual kan tijarah. Qinyah ini lawan dari menjual. Mau dihibahkan ke, mau di ini ke. Wa ahadul uyubi 'ala zauji, ya, dan salah satu aib dari suami. Ini pasti kal muqarrab. Ya, berarti seolah-olah dari awal suami dianggap beda dengan istri ya. Istri itu khilafiyah. Kalau suami dianggap dari awal dia sudah memiliki, nah, berarti istri punya khiyar dalam nikah. Istri mutlak punya khiyar dalam nikah seandainya suami punya aib-aib. Wajuzima bi khilafihi fi suwarin, dan ditetapkan, dipastikan dengan kebalikannya pada beberapa contoh kasus. Berarti at-tariq laisa kal muqarrib, yang muncul kemudian dihukumi saat dia muncul saja, tidak dari awal. Ya, minha qaryanul ihram. Contohnya munculnya ihram. Ini pasti. Berarti saat ihram saja dihukumi. Makanya wakalah tadi tetap sah. Makanya wakalah tadi jika dilakukan sebelum ihram hukumnya tetap sah. Wakalah dalam pernikahan ya. Wa iddatu syubhati, dan iddah syubhat. Iddah watak syubhat berarti ya, kan ada iddahnya. Mahar misilnya kan juga ada. Jadi hitungnya saat iddah syubhat saja. Ya, saat sudah nyata terjadi syubhat. Wa amnul anati 'ala nikahi. Ya. Dan al-anat itu kan kedurhakaan ya. Perempuan yang kamu takut al-anata, kedurhakaan. Aman kita dari kedurhakaan si perempuan ala nikah. Kan boleh jadi ya, aman dari kedurhakaan perempuan ini muncul di tengah jalan. Ya, berarti saat itu saja berlaku. Tidak boleh memukul istri, kan cara mendidik istri kan seperti itu ya nak. Wal Islam ala sabi, Islam atas orang yang disandra. Dia disandra tapi dia masuk. Nah, dia tetap jadi tawanan perang enggak? Ya, tetap jadi tawanan perang dia. Mentang-mentang dia tawanan perang, kemudian masuk Islam, dia berharap untuk Bebaskan. nah, tetap dia perlu dimerdekakan dulu. Ya, perlu dimerdekakan. Tidak merdeka langsung gara-gara dia Islam kan. Ya, merdekakan dulu baru dia masuk Islam. Ya, fala yuzilul milka, maka keislaman dia la yuzilul milka, tidak menghilangkan kepemilikan tuannya. Tapi keislamannya sah. Sah, Islamnya sah. Ya. Wa wujdanir raqabati fi athna'is shawmi wal ibaqi. Dan dia menemukan budak perempuan pada pertengahan puasa. Dia sudah puasa 2 bulan berturut-turut. Dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa dia puasa 2 bulan berturut-turut? Karena dicari-cari budak enggak nemu. Saat pertengahan puasa ketemu budak. Iya, puasa kafarat. Ya, ibaq. Ibaq ni apa nih? Cek. Abaqa yubiqu, kalau abik lari, kalau ba itu apa?
Ibak, iya, abik ya. Itu asal katanya sama, ibak, budak yang melarikan diri. Dia punya budak, tapi budaknya melarikan diri. Dia punya budak, tapi budaknya melarikan diri. Wa mujibul fasadi 'ala rahni, dan penyebab rusaknya akad rohan. Penyebab rusaknya akad gadai. Kan muncul di pertengahan. Ya, dia gadaikan tanah, nyata longsor gadai. Ya, apakah akad gadainya batal atau akad gadainya tetap ada akad gadai tapi ganti objek gadai. Ya. Wal irma' 'ala al-i'tikaf, dan pingsan atas i'tikaf. Pingsan dia ke i'tikaf berarti i'tikafnya sah tetap. Ya, enggak batal i'tikafnya. Jangan dia nggak diulang pula dari awal, nanti niat i'tikaf, dia niat 10 hari i'tikaf. Pingsan di tengah jalan, ya sudah. Wal islamu 'ala 'abdin kafirin, dan Islamnya atas hamba yang kafir, tidak langsung merdeka dia mentang-mentang Islam. Fala yuzilul milka bal yu'maru bi izalatihi, maka tidak menghilangkan status kepemilikan, bal yu'maru bi izalatihi, tapi diperintahkan tuannya untuk menghilangkan status kepemilikan. Tetap tuannya diperintahkan kalau bisa merdekakanlah budak yang sudah masuk Islam ini. Wa dukhulu waqtil karahati 'ala tayammumi la yubtiluhu bila khilafin. Ya, tayamum sebelum waktu salat tidak sah. Tayamum saat masuk waktu salat sah. Tayamum pada waktu karahah, waktu karahah itu kan di ujung-ujung waktu salat. Dan masuknya waktu makruh untuk salat atas tayamum tidak membatalkan tayamum, karena waktu salatnya masih ada. Mau itu waktu wajib, mau itu waktu makruh, mau itu waktu sunnah, pokoknya itu waktu salat, tidak dibeda-bedakan. Maka tidak batal tayamum. Walau tayammama fihi linnafli lam yasih. Tapi kalau dia bertayamum di waktu itu untuk melakukan salat sunat, tidak sah, karena itu waktu makruh. Waktu makruh itu kan waktu yang tersisa untuk sholat itu 2 kali lah kira-kira. Misalkan berarti untuk sholat zuhur berarti waktu untuk 8 rakaat. Dia tayamum untuk sholat sunat tidak sah. 10 ini lah ya. Hah? Ya, 10 ini lah. Iya, baru sebelum ini harus dia tayamum untuk sholat zuhur. Berarti lebih memilih tidak sholat sunnah daripada tayamum. Artinya kan tidak sah sholat sebelum berwudu atau tayamum. Ya, sholat wajib dulu. Ya, gara-gara dia niat untuk sholat sunat, tidak sah dia jadinya. Ya, jadi waktu istilahnya waktu makruh kah, waktu sunnah kah, waktu wajib kah? Waktu wajib kapan? Ketika yang tersisa cuma 4 rakaat. Berapa menit? Anggap 5 menit untuk sholat zuhur. Kalau waktu makruh 10 menit sebelum waktu habis. Kalau waktu wajib 4 menit sebelum waktu habis, seperti itu. Ya, di waktu makruh dia bertayamum, tapi niat tayamumnya bukan untuk sholat wajib, niat tayamumnya untuk sholat sunat, tidak boleh. Boleh. Khauful fawat. Tatimmatun penyempurnaan. Kita sholat dulu ya. A few moments later. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Kencang kali enak. Yu'abbaru an ahadi syiqqai hadhihi al-qa'idati bi qa'idati yughtafaru fi dawami ma la yughtafaru fil ibtida'. Ini sudah kita bahas ya. Ditakbir atau diredaksikan dari salah satu sisi kaidah ini, syiqqai, dari salah satu sisi kaidah ini. Kan kaidah ini mengandung 2 khilaf ya. Ada kalanya hal yang muncul di pertengahan itu dimaafkan atau tidak. Kan itu aja ujung-ujungnya. Ya, apakah adanya air di pertengahan sholat itu dimaafkan atau tidak? Misalnya apakah sholatnya batal atau tidak? Apakah hilangnya istihadah perempuan di pertengahan sholat itu dimaafkan atau tidak? Kan itu aja tuh pembahasannya. Jadi untuk masalah yang dimaafkan itu, ini kaidahnya nih. Yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida'. Itu yang sudah kita bahas juga. Dimaafkan dalam keterlanjuran dan keberlanjutan. Dawam itu berlanjut ya. Ya, ma la yughtafaru fil ibtida', apa yang tidak diampuni di awal. Contoh orang mencuri kain layar
orang mencuri kain layar itu dimaafkan atau enggak? Enggak. Tidak dimaafkan. Tapi di pertengahan pelayaran dikejar kapalnya oleh pemilik kain layar. Nah, dia berlayar dengan kain layar curian di tengah laut, diminta kainnya oleh orang yang memiliki kain tadi. Itu apakah kain itu harus dikembalikan di tengah laut atau dimaafkan sampai dia sampai ujung? Dimaafkan ketika dia sampai ke tujuan. Nah, itu contoh dimaafkan ya. Berarti kalau dia sudah terlanjur mencuri ya sudah dimaafkan sampai ke ujung. Itu contoh. Mungkin awalnya dia tidak boleh enak atau menyogok untuk bekerja. Dia menyogok untuk menjadi pegawai misalkan. Menyogoknya salah enggak? Oh ya salah. Tapi ketika dia sudah jadi pegawai ya sudah. Yughtafaru fid dawam. Awalnya dia melakukan akad riba, sekarang dia taubat, dimaafkan enggak akad di awal? Sebenarnya enggak dimaafkan, tapi karena sudah terlanjur ya sudah, selesaikan itu. Selesaikan akad. Jadi tidak bisa istilah karena di awal udah salah sehingga apapun yang dilakukan Tidak bisa. Masalahnya seperti ini, kita digaji bukan karena sogokan di awal, kita digaji karena kinerja kita saat hari bekerja. ini. Ya, kinerja kita bulan ini, kinerja kita bulan besok gitu kan. Ya. Walahum qa'idatu aksin, dan mereka para ulama juga memiliki kaidah lawan. Qaidatu aksin, kaidah lawan ini. Ya, lawan ini apa itu? Wahya yughtafaru fil ibtida'i ma la yughtafaru fid dawami. Ya, diampuni di awal apa yang tidak diampuni pada berkelanjutan. Kalau dia lanjutkan tidak boleh, tapi di awal dimaafkan. Di awal dimaafkan, tapi kalau dia lanjutkan haram. Ilahi aurat lah. Ya. Kalau yang tadi di awal sebenarnya kalau dari awal kita sudah tahu harus dilarang itu, tapi karena sudah terlanjur dia mencuri layar misalkan tadi ya sudah, dimaafkan. Wa min furu'iha, dan di antara cabang-cabangnya, idza tala'al fajru wa huwa mujami'un fanaza'a fil hali sahha shaumuhu walau waqa'a mithlu dzalika fi athna'i shaumi abtalahu. Jika terbit fajar sedangkan dia dalam kondisi bersenggama, mujami'un. Terbit fajar dia dalam posisi bersenggama, fanaza'a fil hal. Fanaza'a maka mencabut dia fil hal langsung. Ya. Itu kacau ya. Dia cabut langsung. Sahha shaumuhu, sah puasanya. Karena cabut ya. Karena dia cabut. Masalah. Tak. Sah puasanya. Kalau lanjut. Kalau lanjut ya. Ya. Bukan batal, layan akid, tidak sah dari awal, tidak terlaksana. Ya, beda ya, tidak sah dengan tidak ya layan akid. Walau waqa'a mithlu zalika fi athna'is shaumi abtalahu. Padahal kalau dia bersenggama di pertengahan puasa, athna'is shaum, walau waqa'a, kalau terjadi mithlu zalika hal demikian fi athna'is shaum, di pertengahan puasa, abtalahu, batal puasanya. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita kan hubungan badan dimulainya di waktu yang diperbolehkan ya. Kan waktu malam boleh berhubungan badan. Nah, jadi iktibar itu saat mulai atau saat selesai? Nggak ada saat mulai saat selesai. Memang di awal-awal kan awal jima boleh dimaafkan, tidak masalah. Tapi di pertengahan kemudian muncul mania, muncul penghalang. Apa itu? Terbit Fajar. Terbit fajar. Udah langsung harus cabut. Nah, lanjut. Wa minha, dan diantaranya al-jununu la yamna'u ibtida'al ajali fa yajuzu li walihi an yashtariya lahu syai'an bi thamanin mu'ajjalin wa yamna'u dawamahu ala qawlin sahhahahu fi rawdati fa yahillu alaihi ad-dainul mu'ajjalu idza janna walakinnal mu'tamadu khilafu. Al-junun, kegilaan, la yamna'u ibtida'al ajal, tidak menghalangi dimulainya ajal, dimulainya jatuh tempo utang. Fayajuzu liwaliyihi an yashtariya lahu syai'an bi thamanin mu'ajjalin, maka boleh, fayajuzu maka boleh, liwaliyihi bagi wali orang gila, boleh bagi wali orang gila, an yashtariya lahu, membelikan baginya, bagi orang gila tadi, syai'an, sesuatu, bi thamanin mu'ajjal, dengan kredit. Itu boleh. Ya, jangan mentang-mentang gila berarti langsung dia bayar utang sekarang, enggak juga, boleh tetap kredit.
Membeli di awal ya, membeli di awal. Wa yamna'u dawamahu. Tapi kalau tiba-tiba orang ini gila, utangnya harus dibayar langsung saat dia gila. Karena tidak boleh lanjut akad kredit, tidak boleh lanjut saat seseorang itu gila. Umpama dia mati itu orang gila. Ya, umpama dia mati. Berarti kalau dia walinya membeli sesuatu secara kredit, untuknya boleh. Tapi kalau utangnya saat dia gila langsung bayar. Wa yamtanu dawamahu, enak. Wa yamna'u dawamahu. Kegilaan itu menghalangi dawamahu, berlanjutnya utang kredit. Ala qaulin sahahahu fi raudah, atas pendapat yang disahihkan di dalam raudah, kitab raudah. Fa yahillu alaihi dainul muajjalu idza janna. Fa yahillu, maka jatuh tempo jadinya. Yahillu langsung jatuh tempo alaihi atasnya dainul muajjal, utang yang seharusnya masih jatuh temponya, masih jauh temponya. Dain muajjal itu utang yang masih jauh temponya tapi langsung jatuh tempo gara-gara dia gila. Idza jannah, jika dia gila. Walakinnal mu'tamad khilafu, tapi mu'tamad mazhab lawannya. Berarti kalau walaupun dia gila, utang yang belum jatuh tempo tetap belum jatuh tempo. Itu yang mu'tamad. Tapi berdasarkan kitab Raudah, gila menyebabkan utang jatuh tempo. Walaupun sebenarnya jatuh temponya masih lama, tapi gara-gara gila langsung jatuh tempo saat gila dia. Karena gila umpama mati enak. Wa minha, dan diantaranya wahya ajallu mimma taqaddama, dan dia lebih parah, lebih besar, ajallu lebih besar dari yang sebelumnya. Al fitratu la yuba'u fiha al maskan. Ya, al fitratu la yuba'u fiha al maskanu wal khadimu. Qala al ashab hadha fil ibtida'. Falau thabatatil fitratu fi dhimmati insanin bi'na khadimahu wa maskanahu fiha li'annaha ba'da thubuti iltahaqat bid-duyuni. Ya. Ini masalah hutang habis ya. Fitrah itu hutang habis berarti itu. Fitrah ya. Fitrah itu hutang habis. Jadi orang yang berhutang habis kan dia dijual barang-barangnya, aset-asetnya kan dijual untuk bayar hutang. Rumahnya dijual enggak? Al fitratu la yuba'u fiha al maskat. Rumah enggak boleh dijual. La yuba'u fiha al maskat. Fitrah hutang habis tidak dijual padanya rumah. Karena rumah itu kebutuhan primer. Wal khadim, dan pelayan yang ada di rumah juga tidak dijual. Budak-budak yang ada di rumah juga tidak dijual. Qala al-ashab, berkata para sahabat, para ulama mazhab Syafi'i, hadza fil ibtida'. Ini kalau dari awal. Ya. Ini kalau dari awal dia sudah memang memiliki itu semua. Ya, hadza fil ibtida'. Falau thabatatil fitratu fi dhimmati insanin, ya, kalau ada thabatat, ada al fitratu hutang habis fi dhimmati insanin pada tanggungan seseorang, ya, pada tanggungan seseorang, bi'na khadimahu wa maskanahu fiha, kita jual pelayan dan rumahnya, jual pelayan dan rumahnya. Istilahnya kalau rumah yang dia miliki sebelum berhutang tidak dijual, tapi rumah yang dia beli setelah berhutang dijual. Budak yang dia beli setelah berhutang dijual. Li'annaha ba'da thubuti iltahaqat bid-duyun, karena dia setelah adanya fitrah dia iltahaqat bid-duyun, dia nempel kepada hutang. Salah satu orang yang berhak dapat zakat dalam mazhab Syafi'i adalah bangsawan yang bangsawan bangkrut. Contohnya adalah Raja Farouk di Mesir. Ketika peralihan antara kerajaan Mesir menjadi Republik Mesir, kan raja terakhir di Mesir namanya Raja Farouk, ya. Keluarga Raja Farouk itu, kata Syekh Mustafa, dulu mesti dikasih zakat karena dia tidak terbiasa mencari uang. Ya. Jadi miskin ya. Jadi miskin. Jadi istilahnya berarti kita memberikan dia zakat bukan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi memenuhi gaya hidupnya. Ya, istilahnya masa peralihan antara gaya hidup bangsawan menjadi gaya hidup orang biasa. Lanjut, wa minha,
idza mata lil muhrimi qaribun wa fi milkihi saydun warithahu 'ala al-asahi thumma yazulu milkuhu anhu 'ala al-fawri. Idza mata, apabila mati, lil muhrimi qaribun, kerabat bagi orang yang sedang berihram. Lil muhrimi qaribun berarti milik si muhrim ini, siapa miliknya? Qaribun, kerabat. Ada kerabat orang muhrim ini mati, dia sedang haji, kerabatnya mati. Wa fi milkihi saydun, dan kerabatnya yang mati itu punya hewan buruan. Nah, kerabatnya itu punya hewan buruan. Dia baru berburu, enak mati hewan buruan itu, kemudian mati pula dia. Berarti kan dia menjadi ahli waris tuh. Ya nak, wa warithahu. Dia warisi ala asah, atas pendapat yang paling sahih. Berarti dia mewarisi barang buruan tadi, hewan buruan tadi dia warisi. Tsumma yazulu milku anhu ala al-fawr. Tapi setelah dia warisi langsung hilang kepemilikannya. Itu seperti memasukkan memasukkan cotton candy, gula-gula kapas ke dalam air, langsung hilang. Sebentar aja dia memiliki, langsung menguap kepemilikannya terhadap hewan buruan tadi. Contohnya cuma dua saudara, enggak? Saudara kandung berdua, yang satu ihram, yang satu enggak. Yang tidak berihram ini dia berburu, setelah berburu mati dia. Hewan buruannya tadi berarti menjadi milik saudara kandungnya. Tapi setelah dia miliki, langsung hilang kepemilikannya terhadap hewan buruan tadi. Wa minha, dan diantaranya al-wasiyatu bimilkil ghairi ar-rajhu sihhatuha. Hatta idza malakahu ba'da dzalika akhadhahu al-musalahu walau awsa bima yamlikuhu thumma azala al-milka fihi batalatil wasiyatu kadza jazamu bihi. Wasiat dengan kepunyaan orang lain, wasiat dengan kepunyaan orang lain. Kalau saya mati silakan ambil motor aero Ustaz Ilham, kata saya pada hari misalkan gitu kan. Sah enggak tuh wasiat? Bolehkah kita berwasiat yang kita jadikan objek wasiat adalah harta orang lain? Tidak. Tapi kalau kemudian saya beli motor Ustaz, kan saya sudah wasiat tadi itu. Apakah lafaz wasiat mesti diulang lagi atau wasiat tadi otomatis sah? Seperti masalah kita mentalak perempuan, ya nak? Saya talak kamu 3, kata kita pada seorang perempuan. Perempuan ini bukan istri kita. Besoknya kita nikahi ini perempuan. Kira-kira talak yang kemarin sah nggak jatuhnya? Atau kita katakan pada kalau kamu makan jengkol, saya talak, kamu talak 2 misalkan. Besok kita nikahi dia perempuan. Kan tadi kita sudah jatuhkan talaknya nak, tapi talaknya mu'allaq. Talaknya dijatuhkan dengan ta'liq. Kalau nah, kira-kira sah nggak tuh talak yang dijatuhkan sebelum itu? Nah, ini juga nih. Saya berwasiat dengan milik orang lain. Ya, sah nggak tuh wasiat? Ar-rajih sihhatuha, yang rajih sah. Dalam artian kalau barang itu nanti saya beli menjadi milik saya, berarti lanjut aja wasiat. Tidak perlu diulang lafaz itu wasiat saja, itu yang yang lain enggak. Tadi enggak. Hatta idza malakahu ba'da dzalika akhadahu musallam. Hatta, sehingga idza malakahu, kalau barang tadi menjadi miliknya, apabila barang itu dia miliki, ba'da dzalika, setelah wasiat itu, akhadahu musallahu, orang yang diberi wasiat boleh ambil. Boleh diambil. Lain ada kasus kebalikannya. Kasus kebalikannya ini, walau asal bima yamliku, kalau dia berwasiat dengan barang miliknya, kalau dia wasiatkan barang miliknya, kalau saya mati nanti silahkan kamu ambil tanah saya yang 2 hektar di Jambi. Baru dia berwasiat, dia jual tanah. Summa azalal milka fihi. Kemudian dia hilangkan kepemilikannya terhadap barang itu. Dia jual, contohnya seperti itu. Udah wasiat, udah senang orang, dia jual kemudian enggak. Batalatil wasiat, batal wasiat. Batal wasiat. Nah, ini kan kebalikannya nak. Wasiat barang orang kemudian jadi milik dia. Wasiat milik dia kemudian dijadikan milik dia itu menjadi milik orang. Nah, kata jazamu bihi. Begitulah para ulama menjazamkan dengannya. Qala al-Isnawi, berkata Imam Isnawi, wa kana al-qiyasu an tabqa al-wasiyatu bihaliha. Tapi qiyas, ya qiyas, kalau kita pakai qiyas, anta bakal wasiat bihanya. Wasiat itu tetap wasiat sebenarnya. Seharusnya wasiat tetap wasiat. Jadi nak batal wasiat. Fa in ada ila milkihi a'tainahul musalahu. Maka seandainya barang, misalkan tanah tadi, ya ada, sudah dia jual, kembali lagi ila milkihi, kembali lagi barang itu. Sudah dia jual barang itu, kembali lagi a'tainahul musalahu. Kita berikan kepada musalahu, orang yang diberi wasiat.
Kama law lam yakun fi milkihi halul wasiyah. Sama seperti kasus sebelumnya, sebagaimana kalau tidak ada barang itu dalam kepemilikannya, sebagaimana dia tidak mewasiatkan, sebagaimana dia mewasiatkan barang yang bukan miliknya, berarti sama. Itu kan kias. Ini barang punya orang, saya wasiatkan barang punya orang, sah nggak wasiat? Sah. Seandainya barang itu kemudian saya beli. Ini barang punya saya, kemudian saya wasiatkan. Setelah saya wasiatkan, saya jual barang itu. Setelah itu saya beli lagi barang itu. Yang wasiat tadi tetap sah nggak? Tetap sah. Itu kata Imam Isnawi kalau pakai kias. Ya. Balis sihhatu huna aula. Bahkan sah di sini adalah lebih aula, lebih utama. Sah lebih utama. Ala ma jazamu bihi qad ukhtufira fil ibtida'i ma la yughtafaru fil dawami. Ala ma jazamu bihi, atas apa yang menegaskan akannya ulama, jazamu menegaskan akannya ulama, apa itu? Qad ukhtufira, sungguh diampuni pada awalnya apa yang tidak diampuni kalau dia lanjutkan. Diampuni di awal apa yang tidak diampuni kalau dilanjutkan. Kalau lanjut dan diampuni. Lanjut dan diampuni. Nah, lampu mati. Lampu mati. Contoh nih, dia masuk dalam kamar, dia gauli perempuan, dia kira itu istrinya, pas duit lampu, kira bini orang. Ayah, tanggung. Dan diampuni bid'ah. Di awal tadi diampuni karena ada syubhat. Di awal tadi diampuni karena ada syubhat. Berarti itu kena cambuk ya. Tetap kena cambuk. Nah, kena cambuk. Nah, syubhatnya udah hilang. Oh, kalau seandainya dilanjutkan. Iya, Kalau lupa dalam di saat siang Ramadan sama aja lupa makan. Kalau langsung dihentikan. Ya. Kalau langsung dihentikan ya. Wah, sudah makan tahu, sudah makan ladonya. Baru tuh puasa ya kan. Minum dulu. Minum dulu. Batal puasa. Berhubungin badan dulu badan. Benar seperti itu. Pas tengah puasa enak, ingat dia. Tapi yang mandinya tetap wajib. Mandi tetap aja. Junub tetap ya, iltiqa khitanan, bertemunya dua khitan walaupun tanpa keluar mani wajib mandi. Wa minha, Tapi puasanya batal tanpa sengaja sih. nah, kalau enggak sengaja rezeki. Ya. Jadi kalau menurut saya bukan batal, kalau udah sampai selesai itu bukan rezeki ya. Tapi kadang lupa harus itu. Ah, Bisa saja lupa hari itu kan. Tapi nggak mungkin dua-duanya lupa itu ya. Kalau satu orang mungkin bisa lupa. mungkin Ini Satu dua lagi orang. pura-pura lupa. Orang lupa. dan nanggung nih. Dan diantaranya idza halafa bi talaqi la yujami'u zawjatahu. Ya, lam yamna min ilajil hasyafati ala sahihi wa yamna'u min al-istimrari li'annaha sarat ajnabiyatan. Kalau bersumpah dia dengan tolak, tidak boleh dia gauli istrinya. Idza halafa bi talaqi la yujami'u zawjatahu lam yamna min ilajil hasyafah ala sahih. Paham saya ya? Kalau dia bersumpah dengan tolak, apa sumpahnya? Dia tidak menggauli istrinya. Lam yumna min ilajil hasyafah, maka dia tidak boleh dilarang untuk memasukkan kepala kemaluan berdasarkan pendapat yang sahih, tapi tidak boleh dia lanjutkan. Apa bahasanya di situ? Wa yamna'u minal istimrari. Karena syarat ajnabiyatan. Perempuan kalau ditalak kan bukan jadi istri kita lagi ya. Mungkin ini kasusnya dia talak istrinya saat dia sedang berhubungan badan. Mungkin dia sekarang ya mentalak istrinya ketika dia sedang berhubungan badan. Kalau yang masuk masih kurang dari kepala kemaluan berarti namanya bukan hubungan badan. Tapi tidak boleh dia lanjut lebih daripada itu. Ya, kenapa? Karena istrinya langsung menjadi Ajnabiyah. ajnabiyah. Ya, aneh-aneh aja. Mungkin dia ketika hubungan badan marah dia pada istrinya, ya. Bisa ceraikan kamu. Ya, berarti batasnya kepala kemaluan. Ya, tapi ini bukan masalah praktikal ya. Ini masalah apa nih? Teoretikal saja, bukan praktikal ya. Khatimatun. Penutup. Nas'alullaha husnal khatimah. Kita
Kita minta kepada Allah husnul khatimah. Fi dzikril masail allati yufta fiha 'ala al-qaulil qadim. Dalam menyebutkan masalah-masalah yang difatwakan di dalamnya atas qaul qadim, pendapat qadim. Jadi mentang-mentang Imam Syafi'i punya qaul qadim dan qaul jadid, apakah kita fatwakan qaul jadid semua? Oh, belum tentu. Kita menisbatkan qaul qadim kepada Imam Syafi'i tidak boleh, karena Imam Syafi'i sudah punya qaul jadid. Tapi belum tentu qaul jadid Imam Syafi'i itu mu'tamad mazhab. Ya, ada sekitar 14 masalah yang justru lebih kuat qaul qadim daripada qaul jadid secara kaidah mazhab. Ya, bahkan juga banyak masalah ya yang justru lebih kuat pendapat Imam mazhab Syafi'i daripada Imam Syafi'i sendiri. Karena yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i adalah metode berpikirnya, bukan masalah-masalah furu' yang kita baca ya. Wahya arba'a asyrata mas'alatan, dan dia adalah 14 masalah. Qaul qadim yang kita fatwakan 14 masalah. Ala ma dzakarahu Imam Nawawi, atas barang yang menyebutkan akannya Imam Nawawi, atas pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah muhadzab rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Al-ula, mas'alatut tathwib fi adhan subhi al-qadimu istihbabuhu. As-salatu khairu minan naum, tathwib. Masalah as-salatu khairu minan naum fi adhan subhi, dalam azan subuh, mazhab qadim sunat, tidak wajib. Ya, sunat, tidak wajib. Kalau jadid Ya, wajib. wajib ya. Yang 14 ini yang menggunakan qaul qadim yang sebenarnya Lebih dikuatkan untuk utama sebenarnya. Ya, lebih dekat. kalau jadi yang utama. Ats-tsaniyatu, yang kedua, mas'alatut taba'udi 'anil najasati fil ma'il katsiri al-qadimu annahu la yushtarat. Ini juga ini yang kita sebutkan tadi, berenang dengan anjing, apakah harus jauh-jauh kita dengan anjingnya? Ya, masalah taba'ud, menjauh dari najis dalam air yang banyak. Jauh kita dari najis di air yang banyak. Al-qadim annahu la yushtarat. Berdasarkan mazhab qadim tidak disyaratkan. Mazhab jadid harus menjauh. tidak. Kalau dalam mazhab jadid ya anjing yang jauh Pak. Ya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, mas'alatu qira'ati surati fi rak'ataini al-akhirataini al-qadimu la yustahab. Ya, masalah membaca surat dalam 2 rakaat terakhir. 2 rakaat, kalau sholatnya 4 rakaat, enak. 2 rakaat terakhir itu setelah baca amin kita tetap baca surat atau tidak? Al-qadim, mazhab qadim tidak disunahkan. Mazhab jadid disunahkan, tetap umum. Ya, setelah baca. Jadi kalau yang jadid 4 rakaat tuh Baca surat. Ya. Jahar tetap 2 rakaat ya, yang jahar tetap 2 rakaat. Ar-rabi'atu, yang keempat, mas'alatul lamsil maharim al-qadimu la yanqudul wudu. Menyentuh mahram, mazhab qadim tidak batal wudu, mazhab jadid batal wudu. Kenapa? Karena keumuman lafaz Al-Qur'an enak. Aula mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan, mau mahram mau tidak, pokoknya batal. Tapi sini al-qadim lah yang kedua tidak Iya. batal wudu Ustaz. Ya, berarti yang qadim yang kita fatwakan bahwasanya menyentuh mahram tidak membatalkan wudu. Yang jadid Batal. batal wudu. Kenapa? Karena umum ayat tadi enak. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Mau mahram, mau bukan mahram, mau besar, mau kecil, pokoknya perempuan. Ya, inilah sebelumnya kita bahas menyentuh perempuan itu secara umum batal semuanya. Iya, Nah, itu ini salah satu. dia tahapnya sekarang muncul lebih kuat dan Iya. Ternyata itu adalah mazhab qadim Imam Syafi'i. Ya. Al-khamisah, yang kelima, mas'alatu ta'jilil isya al-qadimu annahu afdal. Masalah menyegerakan salat isya, pendapat yang qadim itu yang afdal. Salat isya itu segera, itu yang afdal. Kalau mazhab jadid ditakhirkan, dilambatkan salat isya. As-sadisah, yang keenam, mas'alatul istinja bil hajari fi ma jawazal makhraja. Masalah istinja dengan batu, istinja bil hajar, istinja dengan batu, fi ma jawazal makhraj,
pada bagian yang jawazal makhraj, melewati makhraj, tempat keluar. Ini lubang dubur. Kalau tai itu cuma ada di lubang dubur, boleh. Tapi sekarang kalau tai itu melewati lubang dubur sampai sini dia, masih boleh dengan batu nak? Atau harus dengan air? Ini lubang burung. Ini lubang burung. Nggak tahu ya entah apa prosesnya. Pokoknya kena kepala burungnya di sini. Kalau penisnya kena di sini nih. Masih boleh nggak pakai batu? Atau harus pakai air? Ke batu boleh. Ya, boleh pakai batu. Ini pantat. Ini lubangnya di sini. Sampai sini nih, anunya, tainya. Masih boleh pakai tisu atau harus pakai air? Boleh. Jadi standarnya kalau mazhab qadim apa? Tidak melewati bagian yang bertemu saat kita berdiri. Pertemuan dua pantat. Kalau misalkan dia berdiri masih nampak nya di pantat, berarti itu harus dengan air. Syarat kalau untuk kemaluan laki-laki syaratnya apa? Tidak melewati kepala kemaluan. Kalau lewat dari kepala kemaluan harus dengan air. Kan itu kan? Itu mazhab qadim tuh. Kalau mazhab jadid hanya boleh istinja dengan batu untuk kalau najisnya hanya di lubang saja. Makhraj itu makhraj tempat keluarnya saja. Tapi masalah kita sekarang apa? Jawazal makhraj, dia melewati tempat keluar. Melebar dari tempat keluar. Al-qadim jawazul, yang qadim boleh tetap pakai batu. Walaupun sudah lewat dari tempat keluar. Asal tidak melewati kepala penis dan lipatan pantat ya. Itu istilahnya safhatai al-ilyatain. Safhatai dubur. Lipatan pantat. As-sabi'ah yang ketujuh, masalah waktu maghrib. Ini juga nih, waktu maghrib. Al-qadim imtidaduhu ila ghurubis syafaqil ahmar. Mazhab yang qadim imtidaduhu, panjang waktu maghrib sampai apa? Sampai tenggelamnya syafaq merah. Tenggelamnya mega merah. Syafaq ahmar, mega merah. Kalau mazhab jadid cuma sebatas wudu, kemudian menutup aurat, kemudian sholat 5 rakaat. Sampai situ saja, paling-paling 10 menit. Mazhab jadid waktu maghrib cuma 10 menit dan itu yang diteruskan oleh Qadhi Abu Syuja. Tapi mazhab qadim sampai isya berarti. Ya kan? Waktu isya masuk ketika syafaq merah habis dari langit. Thaminah, yang ke-8, masalah munfarid idza nawal ibtida' fi athna'is shalah. Orang yang sholatnya sendiri munfarid, sholat sendiri, idza nawal ibtida' fi athna'is shalah, jika dia berniat menjadi makmum di pertengahan sholat. Ketika takbir dia niat sholat sendiri, nampak orang berjamaah, gabung dia dengan jamaah itu di pertengahan sholatnya, boleh enggak? Al-qadim jawazu, mazhab qadim boleh. Kalau jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh. Makanya Syekh Salim dulu mencontohkan 4 orang sholat asar masing-masing rakaat imamnya ganti-gantian bisa. Ya, 4 orang sholat asar masing-masing imamnya ganti-gantian bisa. At-tasi'ah, yang ke-9, mas'alatu aklil jillil madbughi al-qadimu tahrimuhu. Masalah memakan kulit yang sudah disamak. Kulit buaya. Nah, kulit buaya itu najis enggak? Kulit ular itu najis enggak? Najis. Kulitnya najis. Kalau kulit ular disamak, suci enggak? Suci. Boleh dimakan? Itu masalahnya. Kan yang membuat kita tidak boleh makan kulit ular kan karena najis, ya enggak? Yang membuat kita tidak boleh memakan kulit ular adalah karena kulit ular itu najis. Tapi kalau sudah disamak kan jadi suci dia. Boleh enggak dimakan? Tetap enggak boleh. Al-qadim tahrim. Tapi kalau jadid boleh sih. Iya boleh, karena semua barang suci boleh dimakan. Apa penghalangnya lagi? Apa yang menghalangi kita memakan kulit ular? Karena sudah disamak. Al-ashiratu, yang ke-10, mas'alatu taqlimi adfaril mayyiti al-qadimu karahatuhu. Masalah memotong kuku mayat. Masalah memotong kuku mayat, mazhab qadim makruh dia. Kalau jadid Allah bisa jadi haram. Bisa jadi haram.
Al-hadiyata asyrata, yang ke-11, mas'alatu syartit tahalluli minat taharrumi bimaradin aw wahnahuhi al-qadimu jawazu. Masalah mensyaratkan tahallul ya dari taharrum, dari sebelumnya mengharamkan dengan sebab sakit atau yang lainnya. Al-qadimu jawazu, tahallulnya potong rambutnya nak. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab sakit. Dia tahallul dengan sebab sakit, boleh enggak? Tahallul itu kan sebabnya apa? Selesai ibadah, dia belum selesai lagi, tapi dia sakit, tidak bisa lanjutkan. Kalau misalkan kita katakan tidak boleh, dia tahallul, berarti sampai tahun besok dia harus tetap pakai baju ihram. Ya enggak? Kan kasihan tuh orang sakit. Yang membolehkan dia tahallul tiba-tiba kan ihsar ya, dia sudah niat haji dari miqat, ternyata di pertengahan jalan dicegat oleh orang kafir, tidak boleh masuk kota Makkah. Itu namanya ihsar. Sembelih kambing, potong rambut. Itu bagi orang yang ihsar. Tapi kalau orang sakit ada ayatnya, tidak ada ayatnya. Yang ada cuma dihalangi untuk berhaji ya nak. Orang sakit ada, tapi al-qadim jawab. Ya, kalau memang tidak mampu dia lagi boleh. Sembelih kambing. Ya. Tsaniyata asyrata 12, mas'alatu jahri bit ta'mini lil ma'mumi fi sholati jahriyatin. Al-qadim mustahbabuhu, masalah jahar dengan amin. Menjaharkan amin bagi makmum dalam salat jahar. Menjaharkan amin bagi makmum dalam salat jahar. Mazhab qadim istihbab, mazhab jadid boleh jadi makruh. Seperti mazhab Hanafi berarti kan. Kan amin tidak dibaca, tidak dijaharkan. Imam saja yang baca amin, makmum tidak. Jadi kau sunnah. Ya, kalau mazhab qadim sunnah, berarti kita sama-sama baca amin. 13, masalah man mata wa alaihi shaumun, masalah orang mati dan ada utang puasa. Alaihi shaumun, atasnya utang puasa. Dia mati, atasnya ada utang puasa. Al-qadimu yasumu anhu waliyuhu. Berdasarkan mazhab qadim, yasumu boleh berpuasa atas darinya walinya yang qadim. Yang jadid la taziru waziratun wizra ukhra. Yang jadid, nah setiap orang menanggung amalnya masing-masing. Kalau yang qadim boleh walinya berpuasa baginya. Ar-rabi'ata asyrata 14, mas'alatul khatti baina yadayil musalli idza lam takun ma'ahu asa. Al-qadim istihbabuhu. Mas'alatul khatt, masalah garis. Ini garis sebagian sutrah ya. Kan kalau orang punya tongkat, dia taruh tongkat di mukanya. Ya, dia taruh tongkat di mukanya. Baina yaday musalli, di hadapan orang salat. Baina yaday al-musalli, di hadapan orang salat. Ya, idza lam takun ma'ahu asa, kalau dia tidak punya tongkat. Al-qadim istihbabu, mazhab qadim disunahkan juga. Jadi salat kan kita disunahkan naruh sutrah di muka, enak. Ini ada tongkat, taruh ini jadi sutrah kita nih. Kalau tidak ada itu gimana? Kita buat garis. Buat garis seperti T lah istilahnya ya. T panjangnya segini. Kalau saya saling bilang lurus aja gitu, lurus sepanjang kita sujud. Itu tanda kita salat. Tetap disunahkan. Tanbih, peringatan. Qala Syekh Abdul Hadi Naja al-Abyari ya rahimahullahu taala ba'da dzikrihi masail al-qadimi ma nasuhu. Berkata Syekh Abdul Hadi Naja al-Abyari, semoga Allah merahmati beliau, setelah menyebutkan masalah-masalah qadim, ya masalah-masalah qadim tadi, mana suruh yang redaksinya, yang perkataan Syekh Abdul Hadi ini apa? Al-muradu bil qadimi ma sannafahu Syafi'i bi Baghdad. Al-murad, yang dimaksud dengan al-qadim, yang dimaksud dengan mazhab qadim, ma sannafahu Syafi'i, apa yang dikarang oleh Asy-Syafi'i di Baghdad, di Baghdad. Apa yang ditulis oleh Syafi'i di Baghdad. Wasmuhu Kitabul Hujjah, dan namanya adalah Kitab Al-Hujjah. Ini kitab Imam Syafi'i di Baghdad, judulnya Al-Hujjah. Alladzi rawahu anhu Al-Hasan bin Muhammadin Az-Za'farani, yang rawahu diriwayatkan dari Imam Syafi'i oleh Hasan bin Muhammad Za'farani. Ini perawi kitab Al-Hujjah. Wa qad raja'a anhu Syafi'i bi Misra, dan telah rujuk darinya Imam Syafi'i di Mesir. Rujuk dia, tidak pakai itu dia lagi.
Wa ghassala kutubahu fihi, dan dia basuh kembali buku-bukunya di Mesir. Tidak dia pakai lagi. Tidak dia basuh secara literal, buku-buku basuh oleh air. Wa qala laisa fi hillin man rawa anil qaul al-qadim. Itu kata beliau. Laisa fi hillin, tidak halal man rawa anil qaul al-qadim, yang meriwayatkan dariku qaul qadim, tidak halal kata Imam Syafi'i. Tentu itu murid-muridnya di Mesir yang tahu, murid-muridnya di Baghdad tentu tetap melanjutkan enak. Itu masalahnya Imam Syafi'i ini punya murid juga dia Baghdad. Maka qaul qadim boleh diriwayatkan tapi jangan dinisbat pada Imam Syafi'i. Gitu. Itu maksudnya. Qaul qadim boleh diriwayatkan karena ijtihad tidak batal dengan ijtihad yang baru, enak. Ijtihad lama tidak batal dengan ijtihad yang baru, qaul qadim tidak batal dengan qaul jadid, tapi jangan dinisbat pada Imam Syafi'i. Qala al-imam, imam ini maksudnya Imam Haramain ya. Qala al-imam fi babil aniyati minan nihayah. Berkata Imam Haramain dalam bab aniyah dalam kitab Nihayatul Matlab. Nihayah. Mu'taqadi, yang saya yakini, yang saya percaya, annal aqwal al-qadimata laysat min madhhabis Syafi'i haitsu kanat. Bahwa aqwal qadimah, pendapat yang qadim, laysat min madhhabis Syafi'i, bukan bagian dari mazhab Syafi'i haitsu kanat, saat itu. Bukan bagian dari mazhab Syafi'i saat itu. Li'annahu jazama fil jadid, karena Imam Syafi'i yang dia yakini adalah yang jadid. Jazama yang dia yakini, yang dia pastikan adalah yang jadid. Bi khilafiha, ya, berbeda dengannya, berbeda dengan hal itu, berbeda dengan kondisi itu. Wal marju'u anhu la yakunu madhhaban lirrajih. Wal marju'u anhu, dan pendapat yang ditinggalkan, yang dirujuk, ya, pendapat yang dilari darinya, rujuk darinya, la yakunu madhhaban lirrajih, tidak jadi madhab dibandingkan dengan yang rajih, dibandingkan dengan pendapat yang menjadi tumpuan. Dia rujuk dari ini, ya sudah, ini tidak jadi mazhab. Yang jadi mazhab apa? Tempat dia kembali kemana. Wa hadza yaqtadi annal marju'a anhu fil qadimi huwa ma jazama bi khilafihi fil jadid. Dan ini menandakan, dan maksudnya, dan ini menandakan annal marju'a anhu, bahwa pendapat yang ditinggalkan, marju'a anhu, pendapat yang ditinggalkan dalam mazhab qadim, fil qadim, dalam mazhab qadim, huwa ma jazama bi khilafihi fil jadid, adalah pendapat, adalah ma itu barang apa? Pendapat, jazama bi khilafihi fil jadid, yang menegaskan Imam Syafi'i dengan lawannya dalam mazhab jadid. Dalam artian kalau dalam mazhab jadid Imam Syafi'i tidak membatalkan, berarti tetap berlaku. Nah, ya, tetap berlaku. Berlaku mazhab qadim dan jadid kalau Imam Syafi'i batalkan saja. Kalau tidak beliau batalkan, berarti tetap berlaku. Wa bidzalika sarrahan Nawawi, dan dengan itu Imam Nawawi menegaskan. Wa qala, ya, berkata dia Nawawi, amma qadimun lam yukhalifhu fil jadid. Adapun qadim, pendapat qadim, lam yukhalifhu fil jadid, yang tidak dia bantah dalam qaul jadid, ya, yang dia tidak dia bantah dalam qaul jadid, aw lam yata'arrad litilkal mas'alah fihi, atau ndak dia singgung, lam yata'arrad, ndak dia singgung, litilkal mas'alah, bagi masalah itu, fihi, dalam mazhab jadid, fa innahu madhhabus Syafi'i, maka itu termasuk mazhab Syafi'i, wa i'tiqaduhu, dan keyakinan Syafi'i. Kalau ndak dia batalkan atau ndak dia singgung dalam mazhab jadid, berarti tetap berlaku. Itu apa namanya dalilnya tuh? Istishab. Ya, istishab ya. Baqa'u makana ala makana ya. Yang lama tetap berlaku kalau tidak dibatalkan oleh yang baru. Jadi yang berlaku mazhab jadid ya cuma yang dibatalkan oleh Imam Syafi'i saja. Wa yu'malu bihi wa yufta alaihi, maka diamalkan dengannya dan difatwakan atasnya. Boleh beramal, boleh berfatwa, boleh juga dinisbat kepada Imam Syafi'i. Fa innahu qalahu wa lam yarji' anhu, maka sesungguhnya Syafi'i qalahu, mengatakannya, wa lam yarji' anhu, dan tidak rujuk. Dia tetap mengatakan dan tidak rujuk, tidak dia revisi. Wa itlaquhum, dan pemakaian mereka para ulama, annal qadima marju'un anhu wa la umila bihi. Ya, innama huwa bin nazri ilal wali. Dan pemutlakan para ulama, apa pemutlakan para ulama? Ada ulama yang secara mutlak aja ngomong annal qadim marju'un anhu, bahwasanya mazhab qadim itu dah ditinggalkan.
Pendapat qadim dah ditinggalkan. Wala amala bihi, wala umila bihi, dan tidak diamalkan. Ya, apa maksudnya tuh? Ulama mengatakan pendapat qadim tidak diamalkan, tidak difatwakan, maksudnya apa? Innama huwa bin nazri illa ghalib. Hanyalah bin nazri dengan sudut pandang bahwa dia itu kebanyakan, bukan semuanya. Ghalib, kebanyakan mazhab qadim itu marju'an, ditinggalkan, bukan semua. Kata Imam Nawawi, intaha. Dzakarahu al-Ala'i fi qawaidihi, menukil menyebutkan akannya Ala'i dalam qawaidnya, kitab qawaid. Arti nih yang kaul qadim yang tidak, kalau yang direvisi kan berarti batal yang qadim. Ya, Sedangkan yang 14 ini kan direvisi juga. ya, menisbatkan kepada Imam Syafi'i tidak boleh. Yang 14 nih. Kenapa 14 ini masih bisa kita amalkan? Karena ternyata ini berdasarkan tahqiq Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, inilah yang utama. Kan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mentahqiq mazhab kemudian. Ya, ternyata berdasarkan tahqiq dua imam ini, justru inilah yang lebih kuat. Lebih kuat. Mazhab qadim yang lebih kuat daripada mazhab jadid. Tapi yang 14 ini tidak kita disebutkan ke Imam Syafi'i. Tidak. Nah ya, jangan nisbatkan pada Imam Syafi'i, nisbatkan ke mazhab Syafi'i. Mana sudah? Ya, nisbatkan ke mazhab Syafi'i, bukan kepada Imam Syafi'i. Ya, ini masalah adab menukil mazhab saja nih, ya enggak? Bukan masalah apakah pendapat ini salah atau benar. Kita sudah katakan ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Mazhab jadid tidak membatalkan mazhab qadim. Yang tidak boleh adalah menisbatkan mazhab qadim kepada Imam Syafi'i kalau beliau sudah merevisi. Itu kan pendapat beliau yang dulu. Ya, saya juga dulu bilang makmum kalau sholat jahar tidak perlu baca Fatihah, tapi saya sudah rujuk. Kalau ada orang yang barangkali dulu pernah bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya makmum di belakang imam jahar? Saya bilang tidak perlu baca Fatihah. Maka sekarang saya katakan tidak boleh nisbatkan pendapat itu pada saya lagi. Ya, karena makmum walaupun mau sholatnya sir ataupun jahar tetap wajib membaca Al-Fatihah. Jangan sampai seperti sekarang ini baca Fatihah tidak dibaca, giliran bacaan ruku dibaca, bacaan sujud dibaca, yang wajib tidak dibaca, yang sunnah dibaca. Wa qala aidan, dan berkata pula dia, la yanbaghi li muqallidi madhhab Syafi'i ay yunsibal qaul al-qadima ilaihi. Tak patut, la yanbaghi, tak patut li muqallidi madhhab Syafi'i, bagi pengikut mazhab Syafi'i. Tak patut bagi pengikut mazhab Syafi'i, tak patut ngapain? Ayun sibal qaul al-qadim, untuk menisbatkan qaul qadim ilaihi, kepadanya Syafi'i. Tak patut dia nisbatkan itu pada Syafi'i. Wala liman yas'aluhu an madhhabihi ayuftabihi. Ya, dan tidak boleh bagi siapa yang menanyai akannya tentang mazhabnya bahwa berfatwa dia dengan mazhab qadim, tidak boleh juga. Misalkan ditanyai tentang mazhab Imam Syafi'i, ya, mazhabihi, ya, ditanya orang apa mazhab Imam Syafi'i, dia bukan tanya mazhab Syafi'i ini. Apa mazhab Imam Syafi'i terkait ini? Beda mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i berarti pendapat Imam Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i berarti usul Imam Syafi'i. Usul Imam Syafi'i. Tidak boleh berfatwa dengan mazhab qadim kalau ada orang bertanya mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh. Lisihati ruju'i anhu, karena sah rujuknya Imam Syafi'i dari pendapat qadim. Anhu, darinya yang qadim. Sah rujuk Imam Syafi'i darinya. Ini hihi ini banyak ya, sah ruju'uhu anhu. Hu banyak, nya artinya nyanya kemana? Sah rujuk Imam Syafi'i darinya yang qadim. Wa mukhalafatuhu iyyahu fil jadid, dan menentangnya, dan sah menentangnya Imam Syafi'i iyyahu bagi mazhab qadim fil jadid, dalam mazhab jadid. Bal yunzaru fi dzalikal qawli, bahkan dilihat dari pendapat itu. Ya, bahkan sebuah pendapat itu mesti dilihat juga dulu. Fa in kana muwafiqan liqawaidil jadidi umila bihi. Kalau adalah pendapat itu sesuai, wa in kana muwafiqan, kalau sesuai pendapat itu liqawaidil jadid, bagi kaidah-kaidah ijtihad yang jadid, umila bihi, boleh diamalkan. La lidzatihi, ya bukan karena itu pendapat jadid, enggak, belum tentu juga. Boleh jadi itu pendapat qadim tapi sesuai dengan kaidah jadid. Nah, ya. Jadi itu pendapat qadim tapi sesuai dengan kaidah jadid. Jadi bukan karena zatnya, bukan karena memang itu adalah pendapat jadid. Tapi kan apa? Bal liqtida'i qawaidil jadid, ya. Tapi karena
kesesuaian. Iqtida itu sebenarnya penghendakan ya. Apa istilahnya? Implikasi. Tapi karena implikasi kaidah jadid untuk hukum itu. Karena implikasi akidah jadid untuk hukum itu. Jadi walaupun itu bukan qaul jadid, tapi sesuai dengan kaidah jadid, maka itu adalah qaul jadid. Istilahnya Imam Syafi'i nggak mungkin lupa lah. Berarti kan Imam Syafi'i meninggalkan kawaid, bukan furu, bukan zat-zat hukum saja. Kaidahnya ditinggalkan sehingga dengan kaidah itu para ulama bisa melahirkan hukum-hukum yang baru. Audalla alaihi hadithun sahih, atau boleh jadi karena menunjukkan atasnya hukum itu hadis sahih. Nah, ini karena kan itu kaidah Imam Syafi'i. Apa kaidah Imam Syafi'i? Idza sahal hadits fa huwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu adalah mazhabku. Ini sepakat nih ulama. Hadis sahih adalah mazhab Syafi'i. Tapi yang sahih jangan sanadnya saja. Orang bodoh menganggap hadis sahih itu cuma sahih sanad. Padahal juga harus diperhatikan apakah matannya juga sahih. Boleh jadi sanadnya sahih tapi matannya muttarib atau matannya mu'allal atau matannya musahaf, kan boleh jadi. Hanya hati-hati, dikit-dikit sahih. Anda baru paham riwayat. Belum riwayat oke. Ini rijalnya bagaimana nih? Rijalnya sahih enggak? Rijalnya thiqah enggak? Rijalnya adil enggak? Oke, sampai situ. Anda pun bahkan boleh jadi enggak tahu nih rijal siapa, kenal laki-laki pun enggak enak. Kenal orang-orang hadis pun enggak. Kita ini taklid aja nih pada ulama-ulama dulu. Ya, ilmu rijal, ilmu untuk mengetahui apakah rijal ini thiqah atau tidak. Dah, ikut saja. Imam Tirmizi kenal, Imam Bukhari kenal, Imam Muslim kenal, selesai itu. Maka kalau misalkan ada hadis menurut Imam Bukhari dhaif, menurut Imam Tirmizi sahih, ya sudah ambil. Kita boleh pilih ikut Imam Bukhari silakan, ikut Imam Tirmizi juga silakan. Enggak masalah. Audalla alaihi haditsun sahih ma'a qauli Syafi'i idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila sahih hadis maka dia adalah mazhabku. Ini perkataan Imam Syafi'i. Tapi lagi-lagi kita tegaskan ya. Sahihnya sahih apa? Semuanya Sahih semuanya. Bukan cuma sanad tapi juga matan. Bukan cuma sanad dan matan tapi juga otak yang membaca hadis itu juga harus sahih. Ya, hadis sahih tapi otaknya sakim, maka hasilnya sakim. Sakim itu sakit. Akim itu mandul. Wa qauluhu aidan, dan perkataan Imam Syafi'i juga, kullu mas'alatin takallamtu fiha sahhal khabaru fiha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap masalah yang aku bicarakan, kullu mas'alatin takallamtu fiha, semua masalah yang aku bicarakan, sahhal khabaru fiha 'anin nabi. Sah hadis tentangnya dari nabi itu. Istilahnya enggak akan aku sampaikan kecuali hadisnya sahih. Nah, itu PD-nya Imam Syafi'i karena beliau memang ahli hadis. Ya, jadi ini menafsirkan perkataan Imam Syafi'i sebelumnya. Kalau hadis itu sahih adalah mazhabku. Berarti maksudnya apa? Imam Syafi'i tidak mungkin ngomong kecuali hadisnya sahih. Indah ahli nakli, menurut ahli nakli, ahli periwayatan hadis. Nakli itu kan nukil ya, ahli penukil hadis. Bi khilafi ma qultu, berbeda dengan apa yang aku katakan. Aku bicarakan, takalam itu aku bahas. Takalam itu ada takalluf di situ, enak. Kalau dari segi bahasa enak, takallama kan berbicara, qala juga berbicara. Bedanya apa? Takallama itu bicara detail, kalau qala itu sekedar ngomong aja. Fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Maka saya raji'un anha, kembali darinya, rujuk darinya, fi hayati wa ba'da mauti, sebelum maupun sesudah mati. Ya, kalau misalkan yang sedang ngomong itu enggak. Kalau takallam membahas, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sekedar ngomong ya enggak semuanya hadis sahih juga. Nasihat contohnya enak. Qaul itu nasihat. Wa bidza amila katsirun min ashabina, dan dengan riwayat ini amila, beramal katsirun min ashabina, banyak dari ulama kita, ulama Syafi'i. Ashab itu ulama Syafi'i. Fakana man zafara minhum bi haditsin wa madhhab Syafi'i bi khilafi amila bil hadits. Ya, walam yaqa Enggak ada sini walam yaqa. Walam yaqa dzalika illa nadiran. Ada? Enggak, walam yattafaq. Walam yuttafaq. Ya. Maka adalah siapa man dhafira minhum bi haditsin, siapa yang mendapati dari mereka dengan sebuah hadis, siapa yang mendapati hadis,
Wa madhhabus Syafi'i bi khilafi, sedangkan mazhab Syafi'i berbeda dengan hadis itu. Andai dia mendapati hadis sahih, kemudian dia dapati mazhab Syafi'i berbeda dengan hadis itu, amila bil hadis. Beramal dia dengan hadis. Tapi ini bagi siapa nih? Ashab ya. Ashab ini ulama, bukan mustahidnya, bukan kerucil-kerucilnya ya. Tak awam sok-sok pula kalau ketemu hadis sahih Ustaz, jangan amalkan mazhab Syafi'i Ustaz. Sahih itu apa pengertiannya? Itulah Ustaz, pokoknya sahih menurut Albani itu kan kampret ya kan. Tapi kalau ulama hadis, ulama mazhab Syafi'i ahli hadis semua ya. Sebut siapa? Baihaqi mazhab Syafi'i, Imam Tirmizi Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti, ahli hadis semua. Ya, ini orang aja seolah-olah mazhab Syafi'i bertentangan dengan hadis. Sebut ulama-ulama hadis mainstream rata-rata mazhabnya Syafi'i. Ya, ini bukti bahwasanya memang mazhab Syafi'i itu concern terhadap hadis. Dan concern juga terhadap ilmu logis. Makanya metode usul fikih Imam Syafi'i disebut dengan metode mutakallimin, ahli ilmu kalam, ahli logika. Makanya kita tidak pandang ya aspek emosional bapak yang tetap sayang kepada anak zinanya. Ya, tapi dia tetap tidak boleh lihat rambut anak zinanya. Bayangkan saja. Kita tidak pandang aspek psikologisnya, kita pandang aspek hukumnya. Mau gen Anda sama dengan gen anak Anda, mahram tetap mahram, hukum tetap berlaku. Berarti kan kita mengedepankan aspek logis daripada aspek psikis. Ya. Itu sebenarnya walam yaqa kata Syekh Salim ya. Bukan walam yattafid, walam yaqa. Perbaiki ya. Walam yaqa. Tidak terjadi. Artinya dan tidak terjadi itu kecuali sedikit. Ya, jarang sekali ada mazhab Syafi'i yang berbeda dengan hadis sahih. Jarang sekali. Illa nadiran, kecuali jarang. Walaysa kullu faqihin yusawwighu lahu an yastaqilla bil amali bima ra'ahu min al hadits. Dan tidaklah bagi setiap faqih, ya, bukan hak seluruh faqih, yusawwighu lahu, yang boleh baginya yastaqilla bil amal, untuk beramal secara pribadi dengan apa yang dia lihat dari hadis. Tidak semua ahli fikih boleh seperti itu, mentang-mentang ada hadis beramal langsung dengan hadis. Tidak semua ahli fikih juga. Ya, li'annahu qad yakunu Syafi'i ittala'a ala hadzal hadits. Li'annahu, karena dia qad yakunu, boleh jadi, qad yakunu, qad kadang-kadang atau boleh jadi, Syafi'i ittala'a ala hadzal hadits. Imam Syafi'i sudah tahu hadis ini sebenarnya. Ya, mentang-mentang ini mustahid, ini hadisnya kok berbeda dengan mazhab Syafi'i. Hadis itu sampai ke ente lewat jalur Imam Syafi'i itu ya. Jangan bilang seolah-olah banyak orang bodoh sekarang enak. Ini masa Imam Syafi'i tidak tahu hadis segamblang ini. Hadis itu sampai pada kita, Imam Syafi'i juga adalah salah satu rijal hadis. Ya, jadi jangan mentang-mentang dapat hadis kemudian tiba-tiba ini sajalah yang saya amalkan. Tidak, karena boleh jadi Imam Syafi'i juga sudah menemukan hadis itu sebelumnya, tapi tidak mengamalkan hadis itu. Berarti ada aspek lain yang membuat Imam Syafi'i tidak mengamalkan hadis itu, bukan karena beliau tidak tahu. Wa tarkuhu amdan wa tarakahu amdan, dan dia tinggalkan hadis itu secara sengaja. Ala ilmin minhu bisihatihi, ala ilmin, walaupun dia tahu, minhu darinya, walaupun dia tahu, bisihatihi, dengan sahnya hadis itu, dengan sahihnya hadis itu. Tapi tahu dia hadis itu sahih, dia tinggalkan juga. Makanya kata Imam Malik, puncak dari ilmu seseorang adalah tidak mengamalkan hadis walaupun dia tahu hadis itu sahih. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi aspek lain, ada hadis yang lebih sahih yang dia amalkan. Itu contoh. Limani'in, karena penghalang, ittala'a alaihi, yang dia tahu. Karena penghalang yang dia tahu. Dia tidak amalkan, bukan karena hadis itu tidak sahih. Hadis itu sahih tapi tidak bisa diamalkan. Kenapa tidak bisa diamalkan? Limani', karena ada penghalang. Ittala'a alaihi, yang dia tahu, wa khafiya alaihi ghairihi, wa khafiya ala ghairihi, dan yang lain tidak tahu. Imam Syafi'i tahu alasan, yang lain tidak tahu. Ini contohnya illat hadis ya. Ilmu illat hadis itu pakai firasat kebanyakan. Dibacakan sebuah hadis pada Imam Bukhari, apa kata Imam Bukhari? Itu nak hadis betul. Apa alasannya, Mam? Picayo sal kadet. Ini tidak bisa dilihat kan? Tapi orang yang sudah setiap hari bergumul dengan hadis tahu dia, ini hadis ini bukan hadis. Ya, seperti ahli kolektor barang ini asli atau tidak, batu atau tidak. Tidak perlu teropong-teropong loh.
Mungkin Iya. dari dalam bahasa juga. Ya dari Kedalaman kedalaman bahasa atau siapnya. Bahasa. Seperti orang Batu nak niat ke Batu nya, tandonya nya mangkonya kita ada ndak paham ya, soalnya orang-orang sama modern nggak tahu itu ya ndak. Kalau nggak tahu dong, pulang selang, jadi gua nggak Batu ceknya. Mau itu doh hadis. Iya. Nah, mam gua hadis nak ke mam, ndak hadis. Pinyu sahih sanadnya mam, pokoknya ndak hadis percaya selang. Kadang-kadang imam seperti itu. Kadang tahsin juga itu Ustaz kan, Ya. yang menyempurnakan harokat juga. Hmm. Alasannya Ustaz, ya adalah nggak tahu nggak apa ya harus dijelaskan. Pokoknya enggak belum pas ada. Iya, pokoknya belum pas. Kama qala Abul Walid Musa bin Abi Jarud, sebagaimana perkataan Abul Walid Musa bin Abi Jarud, apa katanya? Ruwiya 'ani Syafi'i annahu qala, diriwayatkan dari Syafi'i bahwa dia berkata, idza shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits wa qultu qawlan bi khilafihi fa inni raji'un anhu qailun bidzalika. Apabila sahih dari Nabi sebuah hadis, wa qultu qawlan bi khilafihi, dan aku mengatakan pendapat yang berbeda dengan hadis itu, dan aku berkata pendapat yang berbeda dari hadis itu, fa inni raji'un anhu, maka sesungguhnya aku rujuk dari pendapatku, qailun bidzalika, dan aku pakai zalika, itu hadis. Itu hadis. Kata Imam Syafi'i. Kalau ada hadis, tapi itu kalau itu Imam Syafi'i, makanya ada enggak yang berani datang pada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berfatwa, datang orang pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ini hadis sahih ini berbeda dengan pendapat engkau. Aku cek Imam Syafi'i, coba hadisnya sekolah. Ini hadisnya Mam. Itu nak hadis yang dosa. Kan dia leh kalau Imam Syafi'i masih hidup. Enak, makanya imam yang berani mengambil pendapat berbeda dengan Imam Syafi'i itu hanya yang sudah sampai level beliau dalam hadis. Ya, atau lebih daripada beliau. Seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dalam hadis Ibnu Hajar Asqalani. Boleh beliau berbeda. Tapi kalau yang kayak kita enak. Aina nahnu? Di mana posisi kita? Qala Abul Walid, berkata Abul Walid, qad shahha hadis aftarul hajim wal mahjum. Ya, telah sahih hadis. Apa hadisnya? Aftarul hajim wal mahjum. Batal puasa, aftara batal puasa. Aftara itu batal puasa. Batal puasa siapa? Hajim, tukang bekam, wal mahjum, dan yang dibekam. Kenapa? Karena dahulu cara membekam itu kan pakai tanduk ya. Dihisap. Ya, cara bekam seperti dihisap. Pakai mulut. Yang di mulut pakai apa lagi? Mana ada pompa dulu ya? Pakai mulut. Ditutup. Ya, ternyata susah. Ini karena menjiwai peran sebagai tukang masa lalunya. Itu enggak darahnya. Kan berpotensi itu tukang bekam batal puasanya. Bisa jadi terhisap darah orang enak. Itu kata Nabi. Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Padahal Nabi kemudian berbekam setelah haji wada. Cepat. Ini hadis sahih ini. Iya betul hadis sahih. Tapi boleh jadi mansukh. Ya, boleh jadi hadisnya dinasakh, dihapus dengan hadis yang lebih baru. Farudda ala Abil Walid, maka dibantah atas Abil Walid bahwa Imam Syafi'i tarakahu ma'asihatihi, bahwa Imam Syafi'i meninggalkan hadis itu walaupun sahih, ma'asihatihi, walaupun sahih hadis itu ditinggalkan oleh Imam Syafi'i likaunihi mansukhan, karena dia mansukh. Hadis itu sudah terhapus, mansukh. Indahu, mansukh menurut Imam Syafi'i, waqad bayanahu, dan telah dia jelaskan pula. Wallahu a'lam. Ya tidak ada aja tentang hadis sahih diamalkan. Makanya ada buku Ustaz Ahmad Sarwat yang bagus juga ya, judulnya 40 hadis sahih tapi tidak boleh diamalkan. Ya, ini untuk membantah orang-orang yang dikit-dikit hadisnya sahih enggak, hadisnya sahih enggak. Ternyata dalam fikih ada hadis yang jelas sahih tapi justru tidak boleh itu diamalkan. Salah satunya itu ya la taktubu anni syai'an, tidak boleh menulis hadis. Tidak boleh, dan hadisnya sahih. Ya. Bahkan jangankan sahih, mutawatir bahkan tidak boleh diamalkan kalau masuk. Jangankan yang sahih. Mana yang kuat, sahih atau mutawatir? Mutawatir saja kalau masuk tidak boleh diamalkan. Makanya perempuan kalau mati suaminya, iddahnya bukan 1 tahun tapi 4 bulan 10 hari. Lah, wa tamma ma qasadnahu ila huna, sempurna maksud kita sampai di sini. Tamma ma qasadnahu ila huna. Sempurna maksud kita sampai di sini. Asa bi fadlihi yarhamuna ila huna. Ya,
Mudah-mudahan dengan kemuliaannya Allah sayangi kita, Tuhan kita menyayangi kita. Yarhamuna ilahuna, enggak rabbuna enak, biasanya yarhamuna rabbuna enak, ini ilahuna. Ini bukan tri tauhid ya. Kalau disebut ilah yang dimaksud juga Rabb, disebut Rabb yang dimaksud juga ilah. Ya. Ini ada lagi keyakinan tauhid, orang kacau enak. Orang ini bilang bahwasanya kafir Quraisy itu meyakini bahwasanya Allah itu Rabb, tapi tidak meyakini bahwasanya Allah itu ilah. Ya, orang kafir Quraisy meyakini rububiyah tapi tidak meyakini uluhiyah. Kalau mereka nyebutnya uluhiyah, bagi kita ilahiyat. Ya, uluhiyah. Jadi berarti harusnya Abu Jahal bisa menjawab pertanyaan kubur. Marabuka Allah. Yang ditanya marabuka bukan man ilahuka, ya nak? Itu oleh Dr. Kamil Muhammad itu dibantah seperti itu. Andai rububiyah dan uluhiyah itu berbeda, maka pasti pertanyaan mereka dalam kubur dua kali. Man ilahuka dan man rabbuka. Pasti jawaban orang kafir Quraisy itu dua juga. Ilah, man rabbuka Allah, man ilahuka baru disebut berhala. Artinya seperti itu. Ya, Karena dan hadis tentang pertanyaan kubur hanya man rabbuka. ya hanya man rabbuka saja. dan itu sahih pertanyaan itu Rabbuka. Ya, Rabbuka pertanyaan Jibril kepada Ya, Allah sahih. itu sahih. kalau yang ingin lebih sahih lagi, syahadat asyhadu alla ilaha illallah, udah selesai. Enggak perlu sebut wa asyhadu alla rabba illallah, enggak perlu itu. Karena ilah dan rabb itu maknanya satu. Jadi bisa. Ya. Lanjut. Asa bi fadli yarmuna ilahuna wa yursinu lana al-khitam, dan Allah baikkan bagi kita penutup khitam. Khitam itu khatimah ya. Allah baikkan bagi kita khatimah, penutup khitam. Ala kalimatil Islam, atas kalimat Islam. Ya, kemudian Allah juga wal mauta, dan Allah baikkan bagi kita kematian bi jiwari sayyidil anam. Mudah-mudahan kita mati di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidil anam. Alaihi afdhalus salatu wassalam. Atasnya sebaik-baik salawat dan salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan Ustaz, apakah ada satu yang semasa dengan Imam Syafi'i atau baik dari segi keilmuan Ada? yang memang berbeda dengan Imam Syafi'i? Ada? Ya. Imam Malik. Jemput. Jadi kalau andaikan pun yang mau membantah, bantahnya dengan ini ya, perbedaannya dengan setara dengan beliau. Iya, Imam Malik gitu. Imam Muhammad bin Hasan. Kalau masih di bawah-bawahnya enggak lain juga. Enggak ada ya. Buaiti, murid-murid Imam Syafi'i itu keilmuannya itu setara lah dengan Imam Syafi'i atau di bawah beliau sedikit. Ya. Itu tadi sedikit story dia yang membantah, maksudnya masa lalu Setelah mati Imam Mazhab Ya. dianggap itu masa jumud. Iya. Orang-orang bodoh ngomong. Nih Imam Nawawi itu kan abad ke-6, abad ke-7. Iya. Meninggalnya 676. Berarti itu masa jumud Imam Nawawi hidup. Masa jumud Imam Nawawi hidup? Memang alasannya apa? Karena taklid ke mazhabnya kan. Iya, dianggap itu sebagai jumud. Padahal ulama-ulama itu tidak ada yang taklid mazhab. Mereka mengikuti mazhab secara ijtihad, bukan secara taklid. Ya. Mustahil. Mereka itu ingin menggambar-gemborkan bahwasanya mustahid itu atau pembaharu itu nih Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, itu berpengaruh tuh, politik Saudi itu sangat berpengaruh. Ya, kalau kata Sebuti, kalau Sebuti itu semua disalahkan Inggris semua. Salah Inggris, ini salah Inggris, ini salah Inggris. Karena memang Inggris itulah otak segalanya. Israel itu ada sekarang juga gara-gara Inggris. Ya. Makanya ketikanya Mukhalid apa taklid mazhab itu lebih menggerakkan keilmuan Islam sebenarnya. Iya. Gitu ya. Ketika ada mazhab-mazhabnya. Terjadi pengujian nanti. Iya, persaingan Islam. Ya ada lah. Ya, tapi fastabiqul khairat. Iya. Fastabiqul khairat. Dan kita juga adanya mazhab tidak membuat orang seragam. Justru tetap ada perbedaan dalam mazhab. Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi saja berbeda. Ini orang menganggap mungkin dia karena tidak baca sejarah, dia anggap bahwasanya ulama mazhab Syafi'i dari dulu sampai sekarang seragam, hanya membebek aja pada Imam Syafi'i. Padahal enggak. Nah, dia yang tidak tahu sejarah, enggak. Makanya orang-orang seperti itu kalau ngomong saya tunjuk pendapatnya, bukan mukanya ya. Iya. Karena salah. Sampai itu masa kemunduran. Sebut masa kejumudan, masa kemunduran. Imam Ar-Razi dibilang masa mundur.
Imam Suyuti monster, tidak seujung buku ilmu Imam Suyuti dia bilang masa kemunduran. Terus dia mustahil sekarang. Aduh kacau ya. Itu konyol. Bercarilah zaman kini yang selevel yang lama-lama itu nggak so. Nggak so. Wah, sehebat-hebat Sehabuti kan, kalau baca sejarah Imam Suyuti, selain ilmu agama beliau juga mengarang buku kedokteran kan. Itulah contohnya nak. Jauh. Kesolehan Allah alam. Kedekatan dengan Allah ini masalah ilmu lah, atau karya yang ditinggalkan kan luar biasa. Ya. Sebagaimana mukjizat Nabi terbesar bukan membelah bulan ya. Ya, karomah para ulama juga bukan karomah Imam Nawawi yang tangannya bisa bercahaya. Walaupun memang tangan Imam Nawawi bisa bercahaya. Abi lampu beliau, tangan beliau percaya, tapi itu bukan karamah terbesar Imam Nawawi. Karamah terbesar Imam Nawawi syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Arba'in. Kenapa? Karena tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya, kalau tangan Imam Nawawi bercahaya, mati Imam Nawawi dah, padahal cahayanya. Ya, nah, tapi karya beliau tetap hidup sampai Allah angkat nanti kiamat. Makanya kisah-kisah karamah ulama itu tidak terlalu dikisahkan, tidak terlalu diceritakan, karena kitab beliau kita bahas sekarang itu sudah karamah. Bertahan. Ya, makanya mukjizat Nabi yang lain-lain itu tidak perlu kita ceritakan, tapi Al-Quran itu sudah jadi mukjizat Nabi. Tapi banyak orang justru menunggu-nunggu kisah mukjizat yang membelah bulan, padahal itu mukjizat kecil. Berlaku hanya bagi orang melihat saja. Ya. Nah, itulah. Kita tutup dengan salawat ya. Berkah ya kitab ini kita khatamkan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita memberi usul fikih. Kita mulai dari warakat lagi ya. Kita mulai dari warakat lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.